Winda Prameswari, di usianya yang ke-65, adalah definisi dari ketenangan yang ditempa oleh waktu dan kerja keras. Sebagai seorang janda yang membangun bisnis propertinya dari nol setelah suaminya berpulang 2 dekade lalu, ia memahami nilai dari setiap helaan napas damai yang bisa ia nikmati. Kini, bisnis itu telah diwariskan, sebagian besar dikelola oleh tim profesional, menyisakan beberapa unit usaha kecil yang ia percayakan pada menantunya, Rangga. Baginya, masa pensiun adalah sebuah kemewahan, sebuah surga pribadi yang ia isi dengan hal-hal sederhana. Seperti saat ini, duduk di teras sebuah villa di Lembang yang sejuk, dengan secangkir teh melati hangat dan benang rajut di pangkuannya. Putrinya, Amara, adalah pusat dari dunianya. Satu-satunya harta yang lebih berharga dari semua aset yang pernah ia miliki. Amara, 30 tahun, mewarisi kelembutan hati almarhum suaminya, bukan baja bisnis miliknya. Ia seorang seniman, pelukis dengan jiwa yang rapuh dan tulus. Winda melihat kerapuhan itu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjadi perisainya. Karena itulah, ketika Rangga datang ke dalam kehidupan Amara 5 tahun lalu, Winda menilainya dengan standar yang luar biasa tinggi. Rangga, 32 tahun, adalah pria yang tahu cara memenangkan hati. Ia tampan, bicaranya sopan, dan memandang Amara seolah putrinya adalah satu-satunya wanita di dunia. Ia berasal dari keluarga baik-baik, meskipun secara finansial tidak sepadan. Winda, dengan insting bisnisnya yang tajam, awalnya menyimpan sedikit curiga. Ia melihat kilat ambisi di mata Rangga yang tidak sepenuhnya selaras dengan tatapan memujanya pada Amara. Namun, melihat putrinya begitu bahagia, begitu yakin telah menemukan belahan jiwanya, Winda pun melunak. Ia merestui pernikahan mereka, bahkan menghadiahi mereka sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta dan menyerahkan pengelolaan salah satu hotel butiknya pada Rangga, sebagai tanda kepercayaan dan harapan agar menantunya itu bisa membangun kemandirian. Bagi Winda, kebahagiaan Amara adalah investasi terbaiknya. Kondisi rumah tangga mereka, sejauh yang Winda tahu, baik-baik saja. Setiap kali ia berkunjung, ia selalu disambut oleh senyum Amara yang merekah dan sikap hormat Rangga yang tak bercela. Mereka tampak seperti pasangan dalam sampul majalah. Karena itu, liburan Solo yang ia jalani sekarang adalah hadiah dari mereka berdua, sebagai perayaan ulang tahunnya. Ibu butuh istirahat, nikmati waktu untuk diri sendiri, kata Rangga saat itu, sambil memijat pundaknya. Amara mengangguk setuju, matanya berbinar. Winda pun pergi dengan hati yang ringan. Namun, kedamaian di villa itu mulai terasa ganjil sore ini. Angin meniup aroma pinus yang biasanya menenangkan, tapi kini terasa dingin menusuk. Teh melatinya sudah mendingin, terlupakan. Jarum rajut di tangannya berhenti bergerak. Sebuah syal bayi berwarna kuning gading yang sedang ia kerjakan, sebuah harapan tak terucap untuk segera menimang cucu, tergeletak begitu saja. Sebuah jahitan terlepas dari jarum, menciptakan lubang kecil yang mengganggu pandangannya. Seperti sebuah retakan di permukaan yang sempurna. Perasaan itu, perasaan seorang ibu. Sebuah alarm tanpa suara yang hanya bisa ia dengar. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja rotan. Layarnya menunjukkan pukul 4 sore. Ia menekan nomor Amara. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali, lalu berganti dengan suara operator yang datar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Winda mengerutkan kening. Tidak biasa. Amara tahu ibunya akan menelepon sekitar jam ini. Mereka punya ritual harian bertukar kabar. Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Ia mencoba lagi. Hasil yang sama. Sedikit rasa cemas mulai merayap di dadanya. Ia lalu mencoba menghubungi Rangga. Kali ini, panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Halo, Anda terhubung dengan Rangga. Silakan tinggalkan pesan. Sekarang, rasa cemas itu tumbuh menjadi sebuah benjolan kecil di tenggorokannya. Mereka berdua tidak bisa dihubungi di saat bersamaan? Mungkin mereka sedang menonton di bioskop, atau berada di tempat tanpa sinyal. Winda mencoba menenangkan dirinya dengan berbagai kemungkinan logis. Mereka pasangan muda,
Mereka berhak punya waktu untuk diri sendiri tanpa harus selalu melapor padanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menikmati kembali pemandangan Gunung Tangkuban Perahu yang membiru di kejauhan. Tetapi bayangan wajah Amara terus melintas di benaknya. Putrinya itu, meski sudah dewasa, memiliki kesehatan yang terkadang naik turun. Ia mudah lelah, dan jika terlalu banyak pikiran, daya tahan tubuhnya akan menurun drastis. Winda teringat percakapan terakhir mereka 2 hari lalu. Suara Amara terdengar sedikit serak. Hanya batuk biasa, Bu. Mungkin karena perubahan cuaca, katanya waktu itu. Winda sudah mengingatkannya untuk minum vitamin dan banyak istirahat. Rangga, yang ikut bicara di telepon, juga meyakinkannya. Tenang saja, Bu. Amara ada dalam pengawasan saya. Saya pastikan dia makan teratur dan tidak kelelahan. Janji itu kini terdengar hampa di telinga Winda. Ia mencoba kembali fokus pada rajutannya, memperbaiki jahitan yang terlepas. Tapi tangannya terasa kaku. Bayangan-bayangan buruk mulai menari-nari di kepalanya. Kecelakaan? Perampokan? Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran horor itu. Tidak mungkin. Pasti ada penjelasan yang sederhana. Ia meletakkan rajutannya. Kedamaian telah menguap dari villa itu. Ia berjalan mondar-mandir di teras. Ponsel tergenggam erat di tangannya. Setiap 5 menit, ia mencoba menelepon lagi. Amara, lalu Rangga. Amara, lalu Rangga. Hasilnya selalu sama. Tidak aktif. Kotak suara. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang indah, tetapi Winda tidak bisa menikmatinya. Keindahan alam itu terasa seperti sebuah ejekan atas kekacauan di dalam hatinya. Sesuatu terasa sangat salah. Ini bukan sekadar baterai habis atau kencan romantis. Ini adalah keheningan yang memekakan telinga. Keheningan yang terasa seperti sebuah pertanda buruk. Ia teringat almarhum suaminya. Beberapa jam sebelum mendapat kabar kecelakaan itu, ia juga merasakan kegelisahan yang sama. Sebuah firasat yang ia abaikan, yang kemudian menghantuinya selama bertahun-tahun. Ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tanpa berpikir 2 kali, ia masuk ke dalam villa. Ia tidak lagi peduli dengan sisa waktu liburannya. Ia tidak peduli dengan kejutan yang mungkin akan rusak. Ia hanya tahu satu hal, ia harus pulang. Ia harus melihat Amara dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus memastikan bahwa putrinya baik-baik saja. Ia menelepon sopir pribadinya yang menginap di paviliun bawah. Pak Dani, siapkan mobil sekarang. Kita pulang ke Jakarta malam ini juga. Suara di seberang terdengar kaget. Sekarang, Bu? Bukannya ibu baru pulang lusa? Sekarang, Pak Dani. Saya tidak mau ada bantahan. Jawab Winda dengan nada tegas yang sudah lama tidak ia gunakan. Nada yang dulu sering ia pakai untuk memenangkan negosiasi bisnis yang alot. Setengah jam kemudian, di dalam mobil yang melaju membelah kegelapan jalanan Lembang, Winda menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota di kejauhan berkelip seperti bintang yang jatuh. Surga kecilnya telah retak, dan ia merasa sedang berpacu dengan waktu untuk mencegah retakan itu berubah menjadi jurang yang menelan satu-satunya harta dalam hidupnya. Ponselnya masih di tangannya. Layarnya gelap, hening. Dan dalam keheningan itu, sebuah doa tanpa suara terus ia rapalkan. Sebuah permohonan agar firasatnya kali ini salah besar. Perjalanan dari Lembang ke Jakarta terasa lebih panjang dari yang pernah Winda rasakan seumur hidupnya. Setiap kilometer yang ditempuh mobil terasa seperti ditarik oleh beban yang tak terlihat. Jalan tol yang biasanya lancar di malam hari mendadak padat di beberapa titik, memaksa mobil merayap. Suara klakson dari kendaraan lain terdengar seperti jeritan yang menggemakan kekacauan di dalam benaknya. Pak Dani, sang sopir, sesekali meliriknya dari kaca spion dengan raut khawatir. Namun ia cukup bijaksana untuk tidak bertanya apa-apa. Ia tahu kapan nyonyanya tidak ingin diganggu. Winda sendiri hanya bisa menatap kosong ke depan. Pikirannya berlari lebih kencang dari laju mobil. Ia membayangkan berbagai skenario, mencoba memilih yang paling tidak menakutkan. Mungkin Amara dan Rangga sedang memberinya pelajaran karena terlalu sering menelepon.
Mungkin mereka sedang berada di sebuah acara penting di mana ponsel harus dimatikan. Mungkin ada masalah dengan menara sinyal di sekitar rumah mereka. Ia terus-menerus menyodorkan penjelasan logis pada dirinya, tetapi hatinya menolak untuk percaya. Instingnya, yang telah terasah oleh pengalaman hidup yang keras, berteriak bahwa ada bahaya. Pukul 10 malam, mobil akhirnya memasuki gerbang kompleks perumahan putrinya. Dari kejauhan, Winda sudah bisa melihat rumah itu. Sebuah bangunan modern 2 lantai yang megah, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan. Tetapi malam ini, rumah itu tampak berbeda. Semua lampunya padam. Hanya lampu taman otomatis yang menyala remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Rumah itu tidak terasa kosong, tetapi terasa ditinggalkan. Sunyi senyap, seperti sebuah monumen kesedihan. "Kok gelap sekali ya, Bu?" Pak Dani memecah keheningan. Suaranya terdengar ragu. Jantung Winda berdegup semakin kencang. "Mungkin mereka sudah tidur, Pak." Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meski ia tahu itu mustahil. Amara tidak pernah tidur sebelum jam 11. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Winda turun dengan kaki yang terasa seperti jeli. Ia menekan bel. Kali. 2 kali. Tidak ada jawaban. Hanya gema suara bel itu sendiri yang memantul di keheningan malam. Ia mencoba gagang pintunya. Terkunci. Ia kemudian teringat membawa kunci cadangan di dalam tasnya. Dengan tangan gemetar, ia mencari-cari kunci itu, menjatuhkan beberapa barang sebelum akhirnya berhasil menemukannya. Bunyi klik saat kunci berhasil memutar slot terdengar begitu keras di malam yang senyap itu. Ia mendorong pintu hingga terbuka. Udara di dalam rumah terasa pengap dan dingin. Hawa yang tidak enak, seperti ruangan yang sudah lama tidak dihuni. Ia meraba dinding, mencari saklar lampu. Ketika lampu ruang tamu menyala, pemandangan di hadapannya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tas kerja Rangga. Tidak ada selendang Amara yang biasa tergeletak di sofa. Hanya keheningan yang mematikan. Ia memanggil nama putrinya. "Amara, sayang, ini ibu." Tidak ada sahutan. Ia memanggil lagi, lebih keras, sambil berjalan cepat menaiki tangga menuju kamar tidur utama. "Rangga, Amara." Suaranya hilang ditelan kesunyian rumah. Ia membuka pintu kamar mereka. Kosong. Tempat tidur masih rapi sempurna, seolah tidak pernah ditiduri. Kepanikan mulai mencengkeramnya erat. Ia berlari memeriksa setiap ruangan. Kamar mandi, ruang kerja, dapur. Semuanya kosong. Putrinya tidak ada di rumah. Menantunya juga tidak ada. Ia kembali ke ruang tamu dengan langkah gontai. Napasnya terengah-engah. Matanya liar mencari petunjuk. Apa saja. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah amplop putih yang terselip di bawah pintu utama. Yang tadi tidak ia perhatikan karena panik. Warnanya sedikit kusam. Seolah sudah berada di sana selama beberapa waktu. Di sudut kiri atas, ada logo yang ia kenali. Logo rumah sakit. Winda merasa dunianya runtuh seketika. Ia memungut amplop itu dengan tangan yang bergetar hebat hingga kertasnya berkeresak. Ia merobeknya dengan kasar. Di dalamnya ada selembar surat resmi. Ia tidak perlu membaca semuanya. Matanya hanya menangkap beberapa kata kunci yang dicetak tebal. Amara Anindita, ruang intensif care unit, kondisi kritis. Diharapkan segera menghubungi pihak rumah sakit. Waktu seolah berhenti. Suara dengung memenuhi telinganya. Surat itu terlepas dari genggamannya dan melayang jatuh ke lantai. Ia tidak bisa bernapas. Putrinya. Putrinya diicu. Sendirian. Tanpa ada yang memberitahunya. Di mana Rangga? Di mana suaminya? Sebuah amarah yang luar biasa besar. Lebih besar dari kepanikan dan kesedihannya. Meledak di dalam dadanya. Amarah itu memberinya kekuatan. Ia berbalik. Berlari keluar rumah. Bahkan tidak mempedulikan pintu yang masih terbuka lebar. "Pak Dani, rumah sakit sekarang. Cepat!" teriaknya. Suaranya serak dan pecah. "Pak Dani,
yang melihat wajah pucat pasi dan mata nyonyanya yang menyala-nyala, tidak bertanya apa-apa lagi. Ia langsung menyalakan mesin dan memutar mobil dengan cepat. Perjalanan menuju rumah sakit adalah sebuah siksaan. Winda tidak bisa duduk diam. Ia meremas-remas tangannya, menggigit bibirnya, dan terus-menerus membisikkan nama Amara seperti sebuah mantra. Pikirannya dipenuhi bayangan terburuk. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Setibanya di lobi rumah sakit yang lengang, ia langsung menuju meja informasi. Amara Anindita. Di mana ruangannya? Tanyanya dengan napas tersengal. Perawat yang bertugas menatapnya dengan tenang, lalu mengetik nama di komputernya. Atas nama Ibu Amara Anindita. Beliau dirawat di ruang ICU, lantai 3. Ibu keluarganya. Saya ibunya, jawab Winda. Suaranya nyaris tidak terdengar. Lift menuju lantai 3 terasa bergerak seperti siput. Setiap lantai yang terlewati menambah berat beban di dadanya. Koridor lantai 3 itu sunyi, dengan bau disinfektan yang tajam. Seorang perawat mengantarnya ke sebuah ruangan dengan dinding kaca. Dan di balik kaca itu, Winda melihat pemandangan yang akan selamanya terpatri dalam ingatannya. Sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Amara terbaring di atas ranjang putih. Wajahnya pucat seperti pualam, bibirnya kering dan pecah-pecah. Sebuah selang ventilator menutupi sebagian wajahnya. Selang infus menancap di punggung tangannya, dan beberapa kabel dengan monitor warna-warni menempel di dadanya. Mesin di samping tempat tidur berbunyi dengan ritme yang monoton dan menakutkan. Bep, bep, bep. Itu bukan lagi putrinya yang ceria. Itu adalah sesosok tubuh rapuh yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Winda merasakan kakinya lemas. Ia bersandar di dinding kaca. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya tertahan di tenggorokan, berubah menjadi getaran hebat di seluruh tubuhnya. Putrinya sendirian. Di saat seperti ini, ia sendirian. Seorang pria berjas putih mendekatinya. Ibu Winda? Saya Dr. Fadli, yang menangani putri ibu. Winda menoleh. Matanya merah dan bengkak. Apa yang terjadi pada anak saya, Dok? Kenapa dia bisa seperti ini? Dr. Fadli menatapnya dengan sorot mata penuh empati. Putri ibu ditemukan pingsan di rumahnya oleh seorang tetangga yang curiga karena tidak melihat aktivitas selama 2 hari. Saat dibawa ke sini, ia dalam kondisi syok hipovolemik, dehidrasi dan malnutrisi yang sangat parah. Sepertinya, ia sudah tidak makan dan minum dengan layak selama berhari-hari. Daya tahan tubuhnya ambruk. Berhari-hari? Bisik Winda, tidak percaya. Suaminya, di mana suaminya? Dr. Fadli menggeleng pelan. Itu yang kami juga coba cari tahu, Bu. Kami sudah mencoba menghubungi nomor telepon suaminya yang terdaftar di data pasien. Tapi nomornya tidak aktif. Kami tidak berhasil menghubungi satupun anggota keluarga hingga surat kami akhirnya sampai ke rumah ibu. Nomor tidak aktif. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Jadi bukan karena sibuk. Bukan karena tidak ada sinyal. Nomor itu sengaja tidak diaktifkan. Di saat istrinya tergeletak antara hidup dan mati, suaminya menghilang dan mematikan teleponnya. Winda kembali menatap sosok putrinya di balik kaca. Rasa sedih dan takut di hatinya perlahan mulai tersingkir, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih berbahaya. Sebuah amarah membara yang membekukan air matanya. Kesedihan seorang ibu telah berubah menjadi amukan seekor singa betina yang anaknya dilukai. Ia duduk di kursi tunggu di depan ruang ICU. Punggungnya tegak. Suara monitor jantung Amara masih terdengar. Bep, bep, bep. Tapi di dalam benaknya, ia hanya mendengar satu pertanyaan yang berulang-ulang. Sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban berdarah. Di mana kau, Rangga? Malam di rumah sakit memiliki suaranya sendiri. Bukan keheningan, melainkan simfoni lirih dari penderitaan dan harapan yang berbaur menjadi satu. Ada desis roda troli perawat yang lewat, dengung samar dari peralatan elektronik di kejauhan, dan yang paling menusuk bagi Winda, bunyi ritmis monitor jantung dari dalam ruang ICU. Bep, bep, bep. Setiap bunyi adalah penegasan bahwa Amara masih berjuang.
sekaligus pengingat betapa rapuhnya benang kehidupan yang sedang dipegang oleh putrinya. Winda menolak tawaran perawat untuk beristirahat di ruang tunggu keluarga yang lebih nyaman. Ia memilih untuk tetap duduk di kursi besi yang dingin di depan dinding kaca ruang ICU. Ia butuh melihat Amara, meskipun hanya siluetnya yang terbaring tak berdaya. Ia perlu merasa dekat, seolah kehadirannya bisa mengirimkan kekuatan menembus kaca tebal itu. Ia tidak tidur, tidak makan, hanya memesan air mineral dari Pak Dani yang dengan setia menunggu di lobi bawah. Kesedihan dan kelelahannya telah bermetamorfosis menjadi semacam energi dingin yang membuatnya tetap terjaga. Kewaspadaan seekor induk yang menjaga sarangnya. Dr. Fadli menghampirinya lagi menjelang pagi, saat pergantian jaga. Wajahnya tampak lelah namun profesional. Kondisi Nona Amara masih stabil, Bu. Belum ada perubahan signifikan. Tapi stabil adalah kabar baik dalam situasi seperti ini. Kami terus memantaunya dengan ketat. Winda mengangguk. Matanya tak lepas dari ruangan di belakang sang dokter. Stabil. Ulangnya seperti gema. Kata itu terasa absurd. Bagaimana bisa kondisi di ambang maut disebut stabil? Dokter, panggilnya. Suaranya serak karena dehidrasi dan kurang istirahat. Bisa jelaskan lagi pada saya? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dr. Fadli menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan Winda, memberinya perhatian penuh. Ia mengerti bahwa ibu ini membutuhkan lebih dari sekadar istilah medis. Ia butuh sebuah narasi, sebuah kejelasan. Tetangga yang menemukannya, namanya Ibu Anjani. Beliau curiga karena paket kiriman untuk Nona Amara sudah 2 hari tergeletak di depan pintu. Beliau mencoba menelepon dan mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya beliau berinisiatif memanggil satpam untuk memeriksa. Mereka menemukan Nona Amara tergeletak di lantai kamar mandi. Berdasarkan perkiraan kami, beliau sudah pingsan lebih dari 24 jam sebelum ditemukan. Setiap kata dari Dr. Fadli adalah sebuah tusukan belati ke jantung Winda. Putrinya tergeletak tak berdaya selama lebih dari sehari. Sendirian di rumah yang besar dan mewah itu. Apa penyebabnya hanya dehidrasi dan malnutrisi, Dok? Dr. Fadli terdiam sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Secara fisik, ya, tubuhnya mengalami kegagalan fungsi organ akibat kekurangan cairan dan nutrisi yang ekstrim. Tapi, Bu, saat kami memeriksanya, kami juga menemukan bahwa ia mengalami stres emosional yang berat. Kadar kortisolnya sangat tinggi. Tekanan darahnya sebelum syok juga sangat rendah. Seolah-olah, tubuhnya menyerah bukan hanya karena alasan fisik, tapi juga karena beban pikiran yang berat. Apakah beliau sedang menghadapi masalah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Masalah? Winda selalu berpikir rumah tangga putrinya sempurna. Rangga selalu tampak begitu perhatian. Ia yang selalu mengingatkan Amara untuk tidak terlalu lelah, untuk makan teratur. Ironisnya, putrinya kini terbaring kritis karena hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya untuk memastikan. Kebohongan itu begitu besar, begitu sistematis, hingga Winda merasa bodoh telah mempercayainya. Saya tidak tahu, Dok, jawab Winda lirih. Sebuah kebohongan kecil untuk menutupi badai yang mulai bergejolak di dalam dirinya. Suaminya sedang dalam perjalanan bisnis. Mungkin Amara merasa kesepian. Setelah Dr. Fadli pamit, Winda kembali sendirian dengan pikirannya. Perjalanan bisnis. Alasan klise yang kini terdengar seperti sebuah hinaan. Amarahnya butuh sebuah pelampiasan, sebuah target. Ia harus menemukan bukti. Ia tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Ia teringat barang-barang pribadi Amara. Seorang perawat memberitahunya bahwa tas tangan dan ponsel putrinya disimpan di loker perawat. Winda memintanya dengan sopan namun tegas. Beberapa menit kemudian, sebuah tas jinjing berwarna krem dan sebuah ponsel dengan layar retak di sudutnya berada di tangannya. Ia duduk kembali, membuka tas itu. Di dalamnya ada dompet Amara, beberapa alat rias, dan sebuah buku sketsa kecil. Ia membukanya. Halaman-halamannya dipenuhi gambar-gambar abstrak yang kelam, goresan-goresan pensil yang kasar dan penuh tekanan. Ini bukan karya seni Amara yang biasanya lembut dan penuh warna.
Ini adalah jeritan jiwa yang tertuang di atas kertas. Hatinya semakin teriris. Lalu ia mengambil ponsel itu. Baterainya mati total. Ia mengeluarkan powerbank dari tasnya dan menyambungkannya. Setelah beberapa saat, layar ponsel itu menyala, menampilkan foto Amara dan Rangga yang sedang tersenyum bahagia di hari pernikahan mereka. Sebuah gambar dari masa lalu yang kini terasa seperti kebohongan yang menyakitkan. Winda membuka kunci ponselnya. Tanggal lahir Amara. Kombinasi yang tidak pernah berubah. Jarinya langsung menuju ikon telepon. Membuka riwayat panggilan. Matanya menyipit. Menelusuri daftar itu. Puluhan panggilan keluar dalam 3 hari terakhir. Semuanya ke satu nama. Suamiku hati merah 2. Setiap panggilan ditandai dengan ikon merah kecil. Panggilan tak terjawab. 20 kali. 30 kali. Ia berhenti menghitung saat angkanya melewati 50. Amara terus mencoba, putus asa, hingga ia tak punya tenaga lagi untuk sekadar menekan layar. Dengan tangan gemetar, ia beralih ke aplikasi pesan. Ia membuka percakapan dengan Rangga. Riwayat pesan mereka yang biasanya penuh dengan kata-kata cinta kini menjadi monolog keputusasaan dari satu sisi. 3 hari yang lalu. Amara. Mas, kamu di mana? Kok teleponku nggak diangkat? Amara. Mas, badanku nggak enak banget. Kepalaku pusing. 2 hari yang lalu. Amara. Rangga, aku mohon angkat teleponnya. Aku butuh kamu. Amara. Perutku sakit sekali. Aku nggak bisa bangun dari tempat tidur. Amara. Aku takut, Mas. Di rumah sendirian. Amara. Kamu marah ya sama aku? Maafin aku. Pulang ya, Mas. Aku sakit. Dan pesan terakhir, dikirim sekitar 30 jam yang lalu, hanya terdiri dari satu kata yang membuat napas Winda tercekat. Amara. Tolong. Pesan itu hanya memiliki satu tanda centang. Tidak terkirim. Mungkin saat itu Amara sudah kehilangan kesadarannya. Winda menutup matanya rapat-rapat. Mencoba menahan gelombang mual yang naik ke tenggorokannya. Ini bukan kelalaian. Ini bukan kealpaan. Ini adalah pengabaian yang disengaja. Rangga tahu istrinya sakit. Ia tahu istrinya memohon pertolongan. Dan ia memilih untuk mengabaikannya. Ia membiarkan Amara menderita sendirian hingga nyaris mati. Semua keraguan di benak Winda lenyap. Semua sisa citra baik tentang menantunya hancur berkeping-keping, menjadi debu. Yang tersisa hanyalah kebencian yang dingin dan murni. Ia menatap ponsel di tangannya. Benda kecil ini adalah saksi bisu. Ini adalah bukti kejahatan Rangga. Ia tidak lagi merasa lelah. Adrenalin yang dipicu oleh amarah memberinya kekuatan baru. Otaknya yang biasa ia gunakan untuk menyusun strategi bisnis kini bekerja dengan kecepatan penuh, merancang sebuah pembalasan. Ia tahu ini baru permulaan. Mengabaikan istrinya yang sedang sekarat pastilah membutuhkan sebuah alasan yang sangat kuat. Sebuah pengalih perhatian yang begitu penting hingga bisa membuatnya menulikan telinga dari jeritan minta tolong belahan jiwanya. Pertanyaan di benaknya kini telah berevolusi. Bukan lagi sekadar, di mana kau, Rangga? Tapi, siapa yang bersamamu, hingga kau tega melakukan ini pada putriku? Ia menggenggam ponsel itu erat-erat, seolah sedang memegang sebuah senjata. Investigasinya baru saja dimulai, dan ia bersumpah pada dirinya sendiri, di depan pintu Icu yang senyap itu, bahwa ia akan menemukan kebenarannya. Dan setelah itu, ia akan membuat Rangga membayar setiap detik penderitaan yang dialami Amara. 1000 kali lipat. Malam berganti menjadi pagi buta, lalu menjadi siang yang pucat di koridor rumah sakit. Winda tidak beranjak dari posisinya. Ia telah menjadi bagian dari perabotan di depan ruang Icu, seorang penjaga yang tak kenal lelah. Sesekali perawat keluar masuk, memberinya senyum simpatik dan laporan singkat yang sama, masih stabil. Kata itu terus menggantung tanpa memberikan kelegaan. Pikiran Winda terus berputar, memutar ulang pesan-pesan terakhir Amara. Ia tidak bisa tidur, bahkan jika ia mau. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah putrinya yang pucat, mendengar bisikan, "Tolong." Yang tak pernah sampai itu. Amarahnya tidak lagi meledak-ledak.
melainkan telah mengendap menjadi sebuah inti yang dingin dan padat di dalam dadanya. Sebuah inti yang memberinya fokus yang mengerikan. Ia tahu, hanya dengan pesan-pesan itu saja tidak cukup. Ia butuh gambaran yang utuh. Ia teringat sesuatu. Percakapan samar dengan Amara sekitar sebulan yang lalu. Saat itu Amara meneleponnya. Suaranya terdengar ragu. Ia bertanya tentang bagaimana cara memeriksa laporan kartu kredit. Winda, yang mengira putrinya hanya ingin belajar mengatur keuangan, menjelaskannya dengan sabar. Amara kemudian terdiam sejenak, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Saat itu Winda tidak menaruh curiga. Sekarang, percakapan itu kembali dengan makna yang baru dan mengerikan. Ia harus bicara dengan seseorang yang mungkin tahu lebih banyak. Seseorang yang dipercaya Amara. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Sari, sahabat terdekat Amara sejak mereka kuliah. Winda mencari nomor Sari di kontak ponsel Amara dan meneleponnya. Saat itu sudah lewat tengah hari. Panggilannya dijawab pada dering ketiga. Halo, Amara? Ya ampun, akhirnya kamu telepon. Aku khawatir banget. Suara ceria Sari terdengar dari seberang. Hati Winda mencelos. Jadi Sari juga tidak tahu apa-apa. Sari, ini saya, ibunya Amara. Keheningan sesaat. Lalu suara Sari berubah menjadi panik. Tante Winda? Kenapa tante yang telepon? Amara mana? Dia baik-baik saja, kan? Winda menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Sari, saya butuh kamu tenang. Amara sedang di rumah sakit. Kondisinya kritis. Ia bisa mendengar suara napas yang tercekat, disusul isak tangis yang tertahan. Ya Tuhan, tante, rumah sakit mana? Apa yang terjadi? Winda menjelaskan semuanya secara singkat. Bagaimana ia menemukan Amara, kondisinya, dan bagaimana Rangga tidak bisa dihubungi. Setelah Sari sedikit lebih tenang, Winda mengajukan pertanyaan intinya. Sari, saya harus tahu, apa Amara punya masalah? Apa saja? Sekecil apapun. Tolong jangan sembunyikan apa-apa dari saya. Terdengar helaan napas berat dari Sari. Ia ragu-ragu. Tante, Amara melarangku cerita ke siapa-siapa. Dia nggak mau tante khawatir. Saya sudah khawatir, Sari. Sekarang saya butuh kebenaran, desak Winda. Nadanya tidak mengizinkan penolakan. Akhirnya, dinding pertahanan Sari runtuh. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Sudah beberapa bulan ini, Tante, Amara curiga Rangga selingkuh. Sikapnya berubah, sering pulang malam, sering marah-marah untuk hal sepele. Ponselnya selalu dikunci dan tidak pernah lepas dari tangannya. Setiap kata adalah konfirmasi dari ketakutan terburuk Winda. Sari melanjutkan, puncaknya sebulan lalu, Amara nggak sengaja lihat tagihan kartu kredit Rangga yang dikirim ke email. Di sana ada banyak sekali transaksi yang aneh. Restoran mahal yang tidak pernah mereka datangi, butik perhiasan, toko tas mewah. Amara tahu itu bukan untuknya. Dia coba bertanya baik-baik, tapi Rangga marah besar. Dia bilang itu semua untuk klien bisnis, untuk menjaga hubungan baik. Amara pura-pura percaya, tapi hatinya hancur. Tan. Apa dia tahu siapa wanitanya? Tanya Winda. Dingin. Dia sempat mencari tahu. Dari salah satu nama restoran di tagihan itu, dia iseng membuka akun media sosial restoran tersebut dan melihat foto-foto yang ditandai di sana. Dia menemukan satu akun. Seorang perempuan yang sering sekali makan di sana dan menandai restoran itu. Namanya Clarissa. Amara menunjukkan fotonya padaku. Dia sangat cantik, Tante. Tipe wanita yang suka pamer kemewahan. Clarissa. Nama itu terpatri di benak Winda. Pertengkaran terakhir mereka terjadi 4 hari yang lalu. Lanjut Sari. Suaranya nyaris berbisik. Rangga bilang dia harus pergi perjalanan bisnis mendadak keluar kota. Katanya ada proyek penting. Amara punya firasat buruk. Dia memohon agar Rangga tidak pergi. Apalagi kondisinya sedang tidak fit. Tapi Rangga tetap pergi. Setelah itu,
Dia jadi sulit sekali dihubungi. Amarah hancur. Tan. Dia merasa gagal sebagai istri. Telepon ditutup setelah Sari berjanji akan segera menyusul ke rumah sakit. Winda kini memiliki apa yang ia butuhkan. Sebuah nama dan sebuah motif. Perjalanan bisnis. Kebohongan yang sama yang Rangga katakan padanya. Ia meminta Pak Dani untuk mengambilkan laptop Amara dari rumah. 1 jam kemudian, benda itu sudah ada di pangkuannya. Ia membuka laptop itu, menyambungkannya ke wifi rumah sakit yang lambat, dan membuka peramban internet. Jemarinya yang lentik, yang lebih terbiasa memegang pena untuk menandatangani kontrak miliaran rupiah, kini dengan mantap mengetikkan sebuah nama di kolom pencarian media sosial, Clarissa Adeline. Tidak butuh waktu lama. Ada beberapa akun dengan nama yang sama, tetapi hanya satu yang profilnya cocok dengan deskripsi Sari, seorang wanita cantik dengan puluhan ribu pengikut, dan galeri foto yang penuh dengan tas bermerek, liburan mewah, dan pesta glamor. Akunnya tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal dari pihaknya. Winda mulai menggulir layar ke bawah. Matanya memindai setiap foto dengan cepat dan efisien, seperti sedang menganalisis laporan keuangan. Ia melewati foto-foto di Dubai, Singapura, Paris. Semua adalah etalase kekayaan. Dan kemudian, ia berhenti. Sebuah rangkaian unggahan dari 3 hari terakhir. Lokasinya ditandai. On board Splendor Yacht, Komodo National Park. Foto pertama adalah segelas koktail dengan latar belakang laut biru dan pulau-pulau eksotis. Unggahan berikutnya, Clarissa berpose dengan bikini, tersenyum ke arah kamera, memamerkan tubuhnya yang sempurna. Keterangannya tertulis, disuguhi pemandangan surga oleh orang tersayang. Hidup ini indah. Privat Komodo Island Luxurious Cape. Winda merasakan darahnya mendingin. Tanggal unggahan itu bertepatan dengan hari di mana Amara mengirim pesan pertamanya yang penuh kepanikan. Saat putrinya mulai merasa sakit, Rangga sedang memulai liburan mewahnya. Ia terus menggulir. Ada video singkat Clarissa tertawa sambil berlari di pasir putih pantai Pink. Ada foto makan malam romantis di dek kapal, dengan 2 gelas anggur dan lilin. Wajah pria yang menemaninya tidak pernah diperlihatkan secara jelas. Selalu hanya tangannya, atau bagian belakang kepalanya. Sebuah upaya murahan untuk menjaga kerahasiaan. Dan kemudian, Winda menemukannya. Bukti yang tak terbantahkan. Sebuah foto selfie Clarissa yang sedang berbaring di kursi berjemur. Ia mengenakan kacamata hitam yang besar dan mengkilap. Ia tersenyum puas ke arah kameranya sendiri. Winda memperbesar gambar itu, fokus pada lensa kacamata sebelah kanan. Dan di sana, di permukaan cermin yang gelap itu, terpantul sebuah bayangan yang terdistorsi namun sangat jelas. Bayangan seorang pria yang sedang membungkuk untuk mengambil foto. Seorang pria yang mengenakan kemeja linen putih. Seorang pria dengan senyum lebar yang sama persis seperti di foto pernikahannya dengan Amara. Dan di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan Rolex dengan tali perak. Jam tangan yang Winda hadiahkan pada Rangga sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Winda menatap pantulan itu selama beberapa detik, membiarkan kenyataan yang brutal itu meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Putrinya, darah dagingnya, terbaring di ruang ICU, berjuang untuk setiap napas karena dehidrasi dan patah hati. Sementara pria yang bersumpah untuk melindunginya, pria yang hidup dari kekayaan keluarganya, sedang tertawa di atas kapal pesiar mewah bersama selingkuhannya, di salah satu tempat terindah di dunia. Pengkhianatan itu begitu total, begitu keji, begitu tak termaafkan. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting laptop itu. Sebuah ketenangan yang menakutkan menyelimutinya. Ia merasakan semua emosi, kesedihan, kemarahan, kekecewaan, melebur menjadi satu, lalu mengeras menjadi baja. Ia menutup laptop itu dengan gerakan yang pelan dan terkendali. Ia menoleh ke arah ruang ICU, menatap siluet putrinya. Janji yang ia buat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, untuk menjadi perisai bagi Amara, kini ia perbarui. Tapi kali ini, ia bukan hanya akan menjadi perisai. Ia akan menjadi pedang. Di keheningan koridor rumah sakit itu, perang telah dinyatakan. Tanpa suara,
Tanpa saksi. Perang seorang ibu. Dan Winda Prameswari tidak pernah kalah dalam perang yang ia mulai. Investigasinya sudah selesai. Sekarang, saatnya untuk eksekusi. Di dalam keheningan yang steril dan berbau disinfektan itu, waktu seolah membeku. Namun di benak Winda, semuanya bergerak dengan kecepatan kilat. Gambar pantulan wajah Rangga di kacamata hitam Clarissa, senyumnya yang pongah dengan latar belakang laut biru, telah menjadi sebuah cap besi panas di dalam otaknya. Itu adalah gambar pengkhianatan dalam bentuknya yang paling murni dan paling keji. Semua keraguan, semua sisa harapan bahwa mungkin ada kesalahpahaman, telah hangus menjadi abu. Kesedihan seorang ibu yang meratapi putrinya yang sekarat masih ada, bersemayam seperti sebuah lubang hitam di ulu hatinya. Tetapi kini, lubang hitam itu dikelilingi oleh amarah yang dingin membara. Amarah itu tidak membuatnya gemetar atau menangis. Sebaliknya, amarah itu memberinya kejernihan berpikir yang luar biasa, setajam pisau bedah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Pembalasan tidak bisa menunggu. Pembalasan harus dimulai sekarang juga, saat si pengkhianat masih terbuai dalam surga palsunya. Ia melirik jam di dinding koridor. Pukul 5 pagi. Di belahan dunia lain, mungkin itu adalah waktu untuk tidur. Di sini, di depan ruang Icu, itu adalah waktu fajar. Fajar yang akan membawa kehancuran bagi menantunya. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, ia mengambil ponselnya. Ia tidak menelepon polisi. Ia tidak menelepon detektif swasta. Ia menelepon satu-satunya orang yang ia percayai untuk mengeksekusi perintahnya tanpa pertanyaan dan dengan efisiensi yang senyap namun mematikan. Pak Indra, pengacara dan orang kepercayaannya selama lebih dari 20 tahun. Pria yang membantunya mengurai benang kusut warisan almarhum suaminya dan berdiri di sisinya saat ia membangun kembali kerajaan bisnisnya. Panggilan itu tersambung setelah dering kedua. Suara serak khas orang baru bangun tidur terdengar di seberang. "Halo, Indra, ini saya, Winda," katanya. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti seorang jenderal yang memberikan perintah di medan perang. Seketika, nada kantuk dalam suara Indra lenyap, digantikan oleh kewaspadaan penuh. Ia mengenal nada suara itu. Itu adalah nada suara yang Winda gunakan saat akan mengambil alih perusahaan saingan atau memecat seorang direktur yang tidak becus. "Baik, Bu Winda. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin kamu melakukan beberapa hal untuk saya. Segera. Jangan menunggu sampai kantor buka. Gunakan akses prioritasmu. Saya mau hasilnya dalam 1 jam ke depan." Perintah Winda. "Tentu, Bu. Saya mendengarkan." Winda menarik napas sejenak, bukan karena ragu, tetapi untuk menyusun kata-katanya menjadi rentetan perintah yang tak terbantahkan. Pertama, blokir semua kartu kredit atas nama Rangga Firmansyah yang terhubung dengan rekening keluarga saya. Kartu utama, kartu tambahan, semuanya. Saya tidak mau satu kartu pun bisa digesek. Kedua, bekukan semua rekening bank bersama atas nama Rangga dan Amara Anindita. Ketiga, segera setelah dibekukan, pindahkan setiap rupiah dari rekening-rekening tersebut ke rekening baru atas nama saya sendiri. Sisakan saldo 0. Saya ulangi, 0. Keheningan sesaat di seberang. Indra sedang mencerna tsunami finansial yang baru saja diperintahkan oleh kliennya. Ia tahu Rangga adalah menantu kesayangan Winda, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Tindakan ini bukan sekadar teguran. Ini adalah deklarasi perang. Ini adalah penghapusan identitas finansial seseorang. Keempat, lanjut Winda, tidak memberikan jeda bagi Indra untuk bertanya. Cabut hak akses Rangga dari semua rekening operasional hotel butik yang saya percayakan padanya. Ganti semua kata sandi. Batalkan semua otorisasi. Pastikan dia bahkan tidak bisa membeli secangkir kopi pun menggunakan uang perusahaan. Intinya, Indra, saya mau dalam 1 jam ke depan, Rangga Firmansyah menjadi orang yang tidak memiliki akses ke uang sepeser pun yang berasal dari saya atau putri saya. Apakah perintah saya cukup jelas? Indra, seorang profesional kawakan, tidak lagi terkejut.
Ia hanya bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi. Ia tidak perlu tahu detailnya sekarang. Tugasnya adalah mengeksekusi. Sangat jelas, Bu Winda. Akan segera saya laksanakan. Saya akan hubungi ibu kembali jika semuanya sudah selesai. Baik. Saya tunggu. Winda menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya di kursi sebelahnya. Ia tidak merasa tegang. Ia tidak merasa ragu. Ia hanya merasakan sebuah kepuasan yang dingin. Ia telah menembakkan meriam pertamanya, tepat ke jantung kemewahan yang menjadi candu bagi menantunya. Ia tahu persis di mana harus memukul Rangga agar terasa paling sakit. Bukan harga dirinya, bukan hatinya, melainkan dompetnya. Karena bagi pria seperti Rangga, dompet dan harga diri adalah satu kesatuan. Ia kembali menatap ke dalam ruang Icu. Putrinya masih terbaring di sana. Mesin-mesin itu masih berbunyi dengan ritme yang sama. Pertarungan Amara adalah pertarungan untuk hidup. Pertarungan Winda adalah pertarungan untuk keadilan. Dan ia baru saja memulai babak pertama. Waktu merayap. 45 menit kemudian, ponsel Winda bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Indra. Pesannya singkat dan padat. Semua perintah sudah dilaksanakan, Bu. Akses finansial target telah dilumpuhkan total. Winda membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Selesai. Bom waktu telah dipasang dan diaktifkan. Sekarang ia hanya tinggal menunggu ledakannya. Dan ledakan itu tidak butuh waktu lama untuk datang. Sekitar 1 jam setelah fajar menyingsing di Jakarta, ponsel Winda yang tergeletak di kursi mulai menyala dan bergetar. Di layar, sebuah nama muncul. Rangga. Winda menatap nama itu dengan tatapan dingin. Ia membiarkan panggilan itu berdering hingga mati dengan sendirinya. Beberapa detik kemudian, ponsel itu bergetar lagi. Panggilan dari Rangga. Ia membiarkannya lagi. Lalu sebuah pesan masuk. Lalu panggilan lagi. Ponselnya kini seperti kesetanan. Bergetar dan menyala tanpa henti. Panggilan. Pesan. Panggilan. Panggilan tak terjawab. Seolah ada orang yang sedang panik di seberang sana. Orang yang dunianya baru saja dijungkir balikan. Winda tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk dan mengamati. Menghitung dalam hati setiap upaya putus asa dari parasit yang baru saja kehilangan inangnya. 5 panggilan. 10. 20. Ia membayangkan kepanikan Rangga. Kebingungannya. Penghinaannya saat kartunya ditolak. Kemarahannya. Lalu ketakutannya saat ia menyadari ini bukanlah kesalahan sistem. 50 panggilan tak terjawab. Winda meraih ponselnya. Bukan untuk menjawab, melainkan untuk mengheningkannya. Ia mengaktifkan mode, jangan ganggu. Layar ponsel itu menjadi gelap dan diam. Tapi ia tahu, di balik layar yang gelap itu, notifikasi panggilan dan pesan terus menumpuk, seperti salju yang turun dalam badai. Ia sengaja membiarkannya mencapai angka yang signifikan di dalam log panggilannya. 95. Sebuah angka yang terasa pas. Sebuah monumen digital untuk kepanikan seorang pengkhianat. Ia meletakkan ponsel itu dengan layar menghadap ke bawah. Ia tidak mau melihat nama itu lagi. Serangannya telah berhasil. Sekarang, ia bisa kembali fokus pada perang yang sesungguhnya. Ia mendekatkan kursinya ke dinding kaca. Menempelkan telapak tangannya yang dingin di permukaan kaca itu, seolah mencoba menyalurkan semua kekuatannya pada sosok rapuh di dalamnya. Bertahan ya, sayang. Bisiknya. Ibu di sini. Ibu akan selesaikan semuanya. Di sisi lain Kepulauan Indonesia, di atas sebuah kapal pesiar mewah yang membelah perairan biru Tosca Taman Nasional Komodo, dunia Rangga Firmansyah adalah sebuah kesempurnaan yang direkayasa. Matahari pagi bersinar hangat, angin laut membawa aroma garam yang menyegarkan, dan di sampingnya, Clarissa tertawa. Tubuhnya yang terbalut kaftan sutra tipis tampak berkilauan di bawah cahaya mentari. Hidup terasa seperti sebuah film. Film yang dibiayai sepenuhnya oleh keluarga istrinya. Setelah sarapan sampanye dan lobster, mereka turun dari kapal pesiar dengan skoci pribadi, merapat di sebuah pulau pribadi yang memiliki satu butik perhiasan dan barang mewah, yang sengaja ditempatkan di sana untuk memanjakan para pelancong super kaya.
Clarissa, dengan mata berbinar, langsung tertarik pada sebuah etalase yang memajang koleksi perhiasan berlian. "Sayang, lihat deh," rengeknya manja, menunjuk sebuah gelang berlian yang melingkar anggun di atas bantalan beludru hitam. "Cantik banget. Cocok ya di kulit aku." Rangga tersenyum. Senyum seorang pria yang terbiasa membeli afeksi. "Apapun untukmu," katanya, memberi isyarat pada pramuniaga yang langsung mendekat dengan sigap. Gelang itu dikeluarkan. Kilaunya menyilaukan mata. Saat benda dingin itu melingkar di pergelangan tangan Clarissa, wajahnya memancarkan kepuasan yang murni. "Jadi, kita ambil yang ini," kata Rangga dengan nada santai, mengeluarkan dompet kulitnya yang tebal. Ia mengeluarkan kartu kredit utamanya. Sebuah kartu berwarna hitam metalik yang biasanya selalu menjadi pembuka percakapan dan sumber decak kagum. Ia menyerahkannya pada pramuniaga itu seolah sedang memberikan kartu nama. Pramuniaga itu menggesek kartu di mesin EDC. Hening sejenak. Lalu mesin itu berbunyi pelan. Bip bip bip. Sebuah bunyi yang ganjil. Pramuniaga itu mengerutkan kening. "Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak." Senyum di wajah Rangga sedikit membeku. "Oh ya? Mungkin koneksi satelitnya lagi jelek. Coba lagi." Pramuniaga itu mencoba lagi. Hasil yang sama. "Masih ditolak, Pak." Wajah Clarissa yang tadinya berseri-seri mulai berubah masam. Beberapa pengunjung butik lain mulai melirik ke arah mereka. Rangga mulai merasa sedikit panas di bawah kerah kemejanya. "Aneh," gumamnya, mencoba tertawa. "Pakai yang ini saja kalau begitu." Ia mengeluarkan kartu kredit platinum lain dari bank yang berbeda. Ia yakin yang ini pasti berhasil. Kartu digesek. Ditolak. Sekarang, tawa Rangga benar-benar hilang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak mungkin. Limit kartu-kartunya tidak terbatas. "Satu kali lagi, coba kartu debit ini." Ia menyerahkan kartu dari rekening bersamanya dengan amarah. Ia tahu di sana ada dana yang lebih dari cukup. "Mohon maaf, Pak," kata pramuniaga itu, kali ini dengan nada yang sedikit lebih dingin. "Saldo tidak mencukupi." Tiga kata itu menghantam Rangga seperti sebuah tamparan keras di depan umum. Saldo tidak mencukupi? Mustahil. Ia merasa wajahnya memerah karena malu. Ia bisa merasakan tatapan menghakimi dari Clarissa di sebelahnya. Surga tropisnya tiba-tiba terasa seperti panggung pertunjukan di mana ia menjadi badut utamanya. "Rangga, ada apa sih?" bisik Clarissa tajam. Nadanya penuh iritasi. "Jangan bikin malu, deh. Kalau nggak bisa bayar ya bilang aja." "Bukan begitu. Ini pasti ada masalah sistem," balas Rangga. Suaranya sedikit terlalu keras. Ia berbalik, menjauh dari meja kasir. "Tunggu sebentar. Aku telepon bank dulu." Ia berjalan tergesa-gesa ke sudut butik yang lebih sepi, mencoba mencari sinyal. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Saat ia mencoba masuk, sebuah notifikasi muncul. "Akses Anda telah diblokir. Silakan hubungi cabang terdekat." Panik yang sesungguhnya mulai menjalari dirinya. Ini bukan lagi sekadar kartu yang ditolak. Ini lebih besar. Ia mencoba menelepon layanan nasabah prioritas. Panggilannya tidak tersambung, seolah nomornya telah diblokir. Dengan tangan yang mulai gemetar, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia menelepon pusat dari semua kekuatannya. Sumber dari semua kemewahan ini, Ibu Winda. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tidak diangkat. Ia kemudian teringat Amara. Mungkin Amara tahu sesuatu. Ia menelepon nomor istrinya. Teleponnya mati. Perasaan yang sangat buruk mulai mencengkeram perutnya. Ia kembali menelepon Ibu Winda. Kali ini dengan rentetan panggilan yang membabi buta. Setiap panggilan yang tak terjawab menambah lapisan es dalam kepanikannya. Ia mengirim pesan-pesan singkat yang kacau. "Ibu, tolong angkat. Kartu saya ada masalah. Ibu, ini darurat. Saya nggak bisa transaksi sama sekali. Ibu, apa semuanya baik-baik saja? Tolong balas." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang memekakan dari seberang.
Clarissa menghampirinya, menyilangkan tangan di dada. Wajah manjanya telah hilang sama sekali, digantikan oleh ekspresi sinis dan menuntut. "Jadi gimana? Katanya ada masalah sistem. Sudah selesai belum? Aku nungguin dari tadi." "Sabar, Clarissa. Aku lagi coba urus," bentak Rangga, frustrasinya meluap. "Urus? Rangga, aku bukan perempuan bodoh. Kartu ditolak, rekening diblokir. Itu semua artinya cuma satu. Kamu bangkrut," katanya tajam. "Aku kira kamu ini benar-benar kaya. Ternyata cuma numpang hidup sama mertua dan istrimu. Ya?" Kata-kata itu diucapkan dengan begitu enteng dan menghina, menelanjangi Rangga sepenuhnya. Ilusi yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping. Wanita yang ia bawa ke surga ini, yang ia hujani dengan kemewahan curian, kini menatapnya seolah ia adalah sampah. Dan di tengah penghinaan itu, sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamnya. Ini bukan kebetulan. Ini bukan masalah teknis. Pemblokiran yang begitu serentak dan total hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Ibu Winda. Tapi kenapa? Apa yang sudah terjadi? Pikirannya langsung tertuju pada Amara. Istrinya itu sedang sakit saat ia tinggalkan. Ia mengabaikan puluhan telepon dan pesan dari Amara sebelum akhirnya mematikan ponselnya agar tidak diganggu selama liburan ini. Mungkinkah kondisi Amara memburuk? Mungkinkah Ibu Winda sudah tahu? Ia menatap ponsel di tangannya. Layarnya menunjukkan pemberitahuan. 95 panggilan tak terjawab ke Ibu Winda. Keheningan di ujung sana terasa lebih mengancam daripada teriakan marah. Ia sadar, ia tidak sedang berlibur. Ia sedang berada di dalam sangkar emas yang indah, terdampar di tengah lautan, tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa jalan pulang. Badai yang sesungguhnya bukan datang dari langit, melainkan datang dari Jakarta. Dan ia tahu persis, badai itu bernama Winda Prameswari. Hari-hari berikutnya melebur menjadi satu siklus penantian yang menyiksa bagi Winda. Ia menjadikan koridor di depan ruang Icu sebagai rumahnya, dan kursi besi yang dingin itu sebagai singgasananya. Ia menandai waktu bukan dengan jam, melainkan dengan ritme kunjungan perawat, jadwal pembersihan lantai, dan perubahan cahaya matahari yang merembes masuk melalui jendela besar di ujung koridor. Siang dan malam kehilangan maknanya. Yang ada hanyalah waktu sebelum Amara sadar, dan waktu setelahnya. Ia mengatur segalanya dari kursinya. Sari, sahabat Amara, datang setiap hari, membawakan pakaian ganti, makanan yang nyaris tak disentuh Winda, dan yang terpenting, dukungan moral dalam diam. Sari akan duduk bersamanya selama berjam-jam, terkadang mereka bicara, mengenang masa-masa kuliah Amara yang ceria, namun lebih sering mereka hanya diam, berbagi kesedihan yang sama. Pak Indra juga datang, membawakan dokumen-dokumen bisnis yang perlu ditandatangani, memastikan kerajaan properti Winda tetap berjalan sementara ratunya sedang berperang di medan yang berbeda. Ia melapor bahwa Rangga, seperti yang diperkirakan, telah lenyap dari radar. Tidak ada upaya untuk menghubungi kantor atau siapapun. Ia telah menjadi hantu. Namun, fokus utama Winda adalah Amara. Setiap jam besuk yang diizinkan, ia akan masuk ke dalam ruangan steril itu, mengenakan jubah pelindung seolah ia akan memasuki sebuah kuil suci. Ia akan duduk di samping ranjang putrinya. Mesin-mesin di sekeliling Amara masih terus berbunyi. Bep, bep, bep. Bunyi yang awalnya menakutkan, kini telah menjadi detak jantung kedua bagi Winda. Sebuah penegasan bahwa kehidupan masih ada di sana, betapapun rapuhnya. Ia akan memegang tangan Amara yang dingin dan penuh bekas jarum infus. Ia mengelusnya dengan lembut, mencoba menyalurkan kehangatan dan kekuatan melalui sentuhannya. Dan ia akan berbicara. Ia tidak pernah berhenti berbicara pada putrinya yang terbaring dalam diam. "Amara, sayang, ini ibu," bisiknya. Suaranya parau namun jelas. "Hari ini cuacanya cerah di luar. Bungur di taman rumah sakit sedang mekar. Warnanya ungu cantik sekali. Kamu pasti suka melukisnya." Ia menceritakan hal-hal sepele. Tentang perawat jaga yang lucu, tentang berita di televisi, tentang Pak Dani yang mengeluh karena bosan menunggu. Ia menghindari topik-topik berat.
Ia tidak pernah sekalipun menyebut nama Rangga. Ia membangun sebuah kepompong realitas yang aman di sekitar Amara, sebuah dunia di mana hanya ada cinta dan harapan, menunggu saatnya putrinya siap untuk keluar sebagai kupu-kupu lagi. Sari tadi datang. Dia bawakan sup ayam kesukaanmu. Wanginya enak sekali. Nanti kalau kamu sudah boleh makan, ibu akan suapi kamu ya, katanya lagi, sambil merapikan selimut yang membungkus tubuh kurus Amara. Terkadang, saat kelelahan dan kesedihan menguasainya, ia akan membacakan puisi-puisi dari buku favorit Amara. Suaranya akan bergetar saat membacakan baris-baris tentang harapan dan kekuatan. Kata-kata yang lebih ditujukan untuk dirinya sendiri. Di malam-malam yang paling sunyi, saat hanya ada mereka berdua di ruangan itu, ia akan menyenandungkan lagu Nina Bobo yang sama seperti yang ia nyanyikan saat Amara masih bayi. Sebuah melodi sederhana yang membawa janji perlindungan abadi. Dr. Fadli memantaunya dengan cermat. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata Winda, punggungnya yang semakin membungkuk karena lelah, namun juga melihat keteguhan baja di sorot matanya. Ibu harus jaga kesehatan juga, katanya suatu sore. Amara akan membutuhkan ibu dalam kondisi terbaik saat dia siuman nanti. Winda hanya mengangguk. Ia tahu dokter itu benar. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa beristirahat selama putrinya masih terbaring di antara dua dunia. Pada hari kelima, keajaiban kecil pertama terjadi. Saat Winda sedang membasuh lengan Amara dengan waslap hangat, ia merasakan sebuah gerakan samar. Kedutan kecil di jari-jari tangan Amara. Jantung Winda seolah berhenti berdetak. Ia menahan napas, menatap tajam ke arah jemari itu. Beberapa detik kemudian, bergerak lagi. Lebih jelas kali ini. Suster, panggilnya. Suaranya sedikit lebih keras dari yang ia maksudkan. Seorang perawat dan Dr. Fadli segera masuk. Winda menjelaskan apa yang ia lihat dengan napas terengah. Dr. Fadli segera melakukan serangkaian pemeriksaan. Menyinari mata Amara dengan senter kecil, memeriksa refleksnya. Responnya positif, kata Dr. Fadli. Senyum tipis terukir di wajahnya untuk pertama kali. Ini pertanda sangat baik, Bu. Otaknya mulai merespon. Kita tunggu saja. Harapan yang tadinya hanya setitik cahaya kini membesar menjadi sebuah mentari di dalam dada Winda. Ia kembali duduk di samping Amara, menggenggam tangannya lebih erat. Kamu dengar ibu kan, sayang? Ayo, nak, bangun. Ibu kangen sekali sama kamu. Ia terus berbicara, kali ini dengan semangat yang baru. Ia menceritakan rencana-rencana mereka. Rencana untuk liburan ke Jepang saat musim semi. Rencana untuk membuka galeri kecil tempat Amara bisa memajang lukisannya. Ia membangun sebuah jembatan dari kata-kata. Mencoba menarik jiwa putrinya kembali dari tempat gelap manapun ia berada. Keesokan paginya, saat cahaya matahari pertama menyentuh jendela ruang Icu, keajaiban kedua terjadi. Di bawah kelopak matanya yang pucat, bola mata Amara mulai bergerak-gerak. Lalu, perlahan, sangat perlahan, bulu matanya yang panjang bergetar. Winda menahan napas. Seluruh dunia seolah berhenti berputar. Ia hanya fokus pada satu titik itu. Dan kemudian, kelopak mata itu terbuka. Hanya celah kecil pada awalnya. Seolah silau oleh dunia yang telah lama ia tinggalkan. Matanya tampak kabur dan tidak fokus, berkeliling ruangan dengan bingung, menatap langit-langit, mesin-mesin yang asing, sebelum akhirnya berhenti dan menemukan satu-satunya hal yang ia kenali. Wajah ibunya. Air mata langsung menggenang di mata Winda. Jatuh tanpa suara membasahi pipinya. Ia tersenyum, senyum terindah yang pernah ia berikan, senyum yang dipenuhi kelegaan, cinta, dan rasa syukur yang tak terhingga. Amara mencoba berbicara, tetapi selang ventilator di tenggorokannya menghalanginya. Ia hanya bisa mengeluarkan suara serak yang tertahan. Raut panik dan bingung mulai terlihat di wajahnya. SSSTT, tenang, sayang, tenang, bisik Winda, mengelus keningnya dengan lembut. Kamu aman. Kamu di rumah sakit. Kamu sudah melewati masa kritis. Jangan coba bicara dulu. Ya. Ia menekan tombol panggilan darurat. Dr. Fadli dan timnya masuk dengan cepat. Mereka gembira melihat pasiennya telah sadar.
Dengan prosedur yang cekatan dan hati-hati, mereka mulai melepaskan selang ventilator. Proses yang tidak nyaman bagi Amara, namun ia menahannya. Matanya terus terpaku pada ibunya, satu-satunya jangkar di tengah lautan kebingungan. Setelah selang itu berhasil dilepaskan, Amara terbatuk-batuk hebat. Tenggorokannya terasa kering dan sakit. Perawat memberinya sedikit air melalui sedotan. Setelah beberapa saat, napasnya mulai teratur. Kata pertama yang berhasil keluar dari bibirnya yang pecah-pecah adalah sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar. Ibu. Iya, sayang. Ibu di sini, jawab Winda. Air matanya masih mengalir. Ia tidak pernah menyangka satu kata sederhana itu bisa terdengar begitu merdu di telinganya. Apa yang terjadi? Tanya Amara. Suaranya masih sangat lemah. Winda mengelus rambutnya. Ia sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Jawaban yang lembut, yang tidak akan menyakitinya. Kamu sakit, Nak. Kamu kecapean dan pingsan di rumah. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Kamu sudah aman. Amara memejamkan matanya sejenak, seolah mencoba mengingat. Fragmen-fragmen ingatan yang kabur melintas di benaknya. Rasa sakit di perut, kepala yang berputar, kesendirian yang mencekam, dan keputusasaan saat panggilannya tak pernah terjawab. Matanya terbuka lagi, kali ini dengan sebersit kecemasan. Rangga, tanyanya. Di mana Mas Rangga? Hati Winda terasa seperti diremas. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Ia harus berhati-hati. Satu jawaban yang salah bisa membuat kondisi mental Amara yang rapuh kembali terguncang. Ia memaksakan sebuah senyum tenang di wajahnya. Fokus sembuh dulu, sayang, katanya lembut, mengalihkan topik dengan halus. Yang penting sekarang kamu sudah aman sama ibu. Kamu harus banyak istirahat biar cepat pulih. Nanti kita bicara lagi ya. Kalau kamu sudah lebih kuat. Amara terlalu lelah untuk berdebat. Kehadiran ibunya, kelembutan suaranya, dan kehangatan tangannya sudah cukup untuk saat ini. Ia merasa aman. Rasa aman yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mengangguk lemah, dan tak lama kemudian, matanya kembali terpejam. Kali ini bukan dalam koma, tetapi dalam tidur yang pulas dan menyembuhkan. Winda menatap wajah putrinya yang tertidur. Ia telah berhasil menariknya kembali dari tepi jurang. Pertempuran pertama telah dimenangkan. Tetapi ia tahu, perang yang sesungguhnya bagi Amara baru akan dimulai saat ia cukup kuat untuk menghadapi kebenaran. Dan saat itu tiba, Winda akan berada di sana, di sisinya, bukan lagi hanya sebagai perisai, tetapi sebagai pilar untuk bersandar saat dunia putrinya runtuh. Perjalanan pulang bagi Rangga adalah sebuah descent into hell. Surga tropisnya telah menguap, meninggalkan neraka penghinaan yang membakar. Clarissa meninggalkannya begitu saja di pulau itu, menumpang skoci milik pasangan kaya lain yang ia rayu dalam hitungan menit. Semoga beruntung dengan hidup barumu, gembel, adalah kata-kata perpisahan yang wanita itu ludahkan padanya. Terdampar di pulau mewah tanpa uang sepeser pun adalah pengalaman yang merontokkan semua harga dirinya. Ia harus menelan ludahnya sendiri, menjual jam tangan Rolex pemberian Winda kepada pemilik butik dengan harga yang sangat murah, hanya 1/10 dari nilai aslinya. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada kerugian finansialnya. Uang hasil penjualan jam itu hanya cukup untuk membeli tiket pesawat kelas ekonomi paling murah, dengan 3 kali transit, kembali ke Jakarta. Selama perjalanan 20 jam yang terasa seperti 20 tahun itu, pikirannya berkecamuk. Ia tidak lagi peduli pada Clarissa. Ia hanya bisa memikirkan satu hal, apa yang telah terjadi? Ketakutan yang dingin menjalari pembuluh darahnya setiap kali ia teringat pada Amara. Ia ingat pesan-pesan terakhir istrinya, permohonannya yang ia abaikan. Ia berdoa dalam hati, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan akan konsekuensinya. Ia berdoa semoga Amara hanya sakit biasa. Tetapi keheningan total dari Ibu Winda memberitahunya bahwa ini bukan masalah biasa. 95 panggilan tak terjawab itu adalah sebuah pesan. Sebuah vonis yang dijatuhkan dalam diam. Ia harus segera menemui mereka, memohon, bersujud jika perlu. Ia mulai merangkai cerita di otaknya.
Sebuah narasi penuh kebohongan tentang perjalanan bisnis yang kacau di daerah terpencil tanpa sinyal, tentang ponselnya yang dicuri, tentang kepanikannya saat akhirnya bisa mendapat kabar. Ia akan berakting sebagai suami yang paling cemas dan paling menyesal di seluruh dunia. Begitu mendarat di Jakarta, ia bahkan tidak pulang ke rumah. Ia tidak punya kunci, dan ia tahu rumah itu mungkin sudah bukan lagi miliknya. Ia langsung mencegat taksi, memberikan alamat rumah sakit tempat Amara biasanya dirawat jika sakit. Ia merasa dekil, lelah, dan putus asa. Fasadnya yang tampan dan karismatik telah luntur, menyisakan wajah seorang pria yang ketakutan. Setibanya di rumah sakit, ia berlari ke lobi, mencoba merapikan rambutnya yang acak-acakan dan kemejanya yang kusut. Ia memasang ekspresi paling cemas yang bisa ia ciptakan dan menghampiri meja informasi. Setelah mendapatkan nomor kamar Amara, yang ternyata sudah dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan VIP, ia bergegas menuju lift, jantungnya berdebar kencang. Rencananya sudah tersusun di kepala. Ia akan langsung masuk, memeluk Amara, menangis, dan meminta maaf. Namun, saat pintu lift terbuka di lantai VIP, rencananya langsung berantakan. Di ujung koridor yang sunyi, di depan pintu kamar perawatan Amara, sesosok wanita berdiri menunggunya. Bukan dengan amarah yang meluap-luap, bukan dengan isak tangis. Ia hanya berdiri di sana, diam, dengan punggung tegak lurus dan kedua tangan terlipat di depan dada. Ibu Winda. Rangga berhenti melangkah. Udara di koridor itu seolah menjadi padat dan berat. Mertuanya tampak berbeda. Tidak ada lagi kehangatan di matanya. Yang ada hanyalah tatapan dingin sedingin es kutub. Tatapan seorang hakim yang akan membacakan vonis mati. Ia tampak tenang. Namun ketenangan itulah yang justru membuat bulu kuduk Rangga merinding. Meski begitu, ia harus menjalankan sandiwaranya. Ia melangkah maju, memasang wajah penuh kepanikan. Ibu! Ya Tuhan! Akhirnya saya bisa sampai ke sini. Apa yang terjadi dengan Amara? Saya baru saja mendarat. Ponsel saya hilang. Saya tidak tahu apa-apa. Perjalanan bisnis kali ini benar-benar bencana. Bagaimana kondisi Amara? Bu? Dia baik-baik saja, kan? Cerocosnya. Suaranya dibuat bergetar karena cemas. Winda tidak merespon. Ia hanya menatapnya, membiarkan Rangga menyelesaikan monolognya yang menyedihkan. Ia membiarkan kebohongan itu menggantung dan membusuk di udara di antara mereka. Keheningannya adalah sebuah siksaan yang lebih efektif daripada teriakan manapun. Setelah Rangga kehabisan kata-kata, terengah-engah dalam sandiwaranya sendiri, Winda akhirnya berbicara. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun setiap kata terdengar begitu jelas dan tajam di koridor yang senyap itu. Ponselmu tidak hilang, Rangga, katanya. Ponselmu hanya kau matikan, agar liburan romantismu tidak terganggu. Jantung Rangga seolah berhenti berdetak. Ibu bicara apa? Liburan apa? Saya bekerja, Bu. Winda tidak membantah. Ia juga tidak menunjukkan emosi apapun. Dengan gerakan yang pelan, ia mengeluarkan ponselnya dari saku blazernya. Jarinya menari sejenak di atas layar. Lalu ia membalikan ponsel itu menghadap Rangga. Di layar, terpampang sebuah foto yang jernih. Foto Clarissa yang sedang tersenyum manja di atas kursi berjemur, mengenakan kacamata hitam besar. Dan di dalam lensa kacamata itu, terpantul dengan jelas wajah Rangga yang sedang tersenyum lebar sambil memegang kamera. Latar belakangnya adalah laut biru dan langit yang cerah. Darah serasa surut dari wajah Rangga. Ia menatap foto itu, lalu menatap wajah dingin mertuanya. Ia ingin menyangkal, tetapi lidahnya terasa kaku. Tidak ada celah untuk berbohong. Bukti itu begitu telak, begitu absolut. Foto ini, lanjut Winda, suaranya masih tetap pelan namun kini mengandung racun yang mematikan. Diunggah pada hari dan jam yang sama saat Amara mengirimimu pesan terakhirnya. Sebuah pesan yang hanya berisi satu kata. Tolong. Saat putriku, istrimu, tergeletak pingsan di lantai kamar mandi yang dingin selama lebih dari 24 jam, kau sedang bersulang sampanye di atas kapal pesiar mewah di Komodo. Ia menurunkan ponselnya.
Jadi jangan bicara padaku tentang perjalanan bisnis. Jangan bicara padaku tentang ponsel yang hilang. Dan jangan pernah lagi kau sebut nama putriku dengan mulut kotormu itu. Rangga terhuyung mundur selangkah, seolah tertampar oleh kata-kata itu. Dunianya benar-benar runtuh. Semua skenario pembelaan diri yang ia siapkan hancur menjadi debu. Ia menatap mertuanya dengan tatapan putus asa. Topengnya telah robek. Yang tersisa hanyalah dirinya yang asli, seorang pecundang yang menyedihkan. Ibu, saya minta maaf. Bisiknya, suaranya pecah. Ia menjatuhkan dirinya berlutut, mencoba meraih ujung pakaian Winda. Saya hilaf, Bu. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan ceraikan perempuan itu. Saya bersumpah akan menjaga Amara seumur hidup saya. Tolong, Bu. Winda mundur selangkah, menghindari sentuhan tangannya seolah itu adalah kotoran. Ekspresi jijik yang tak terselubung terlintas di wajahnya. Kesempatan? Desisnya. Kali ini dengan sedikit penekanan. Kesempatanmu sudah habis saat kau membiarkan putriku kelaparan dan dehidrasi hingga diambang kematian. Permohonan maafmu tidak ada harganya. Kau tidak hanya mengkhianati putriku, Rangga. Kau membiarkannya mati. Di mata saya, kau adalah seorang pembunuh. Saat itu juga, dua orang pria berbadan tegap dan berseragam satpam rumah sakit muncul dari ujung koridor, berjalan mendekat dengan langkah pasti. Mereka telah menunggu isyarat dari Winda. Kau tidak pantas berada di dekatnya, kata Winda, memberikan vonis terakhirnya. Kau tidak pantas bahkan untuk menghirup udara yang sama dengannya. Ia memberikan anggukan kecil ke arah petugas keamanan. Rangga menatap kedua satpam itu dengan ngeri. Ibu, jangan, Bu, tolong. Saya mau bertemu Amara. Amara. Ia mulai berteriak, mencoba bangkit. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kedua satpam itu masing-masing memegang lengannya dengan cengkraman baja, mengangkatnya berdiri dengan paksa. Amara, biarkan aku bicara dengannya. Ibu, tolong, teriaknya panik, meronta-ronta dalam cengkraman mereka. Winda hanya berbalik badan, memunggungi pemandangan itu. Ia tidak sudi melihat wajah pria itu lagi. Ia mendengar suara Rangga yang diseret menjauh, teriakannya yang penuh keputusasaan menggema di sepanjang koridor sebelum akhirnya lenyap saat mereka membawanya ke dalam lift. Koridor kembali sunyi. Sampah itu telah dibuang. Winda berdiri diam sejenak, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, membersihkan udara dari jejak kehadiran Rangga. Lalu, ia merapikan kembali blazernya, dan ekspresi dingin di wajahnya seketika meleleh, digantikan oleh kelembutan dan kasih sayang seorang ibu. Ia membuka pintu kamar perawatan, siap untuk kembali ke sisi putrinya, satu-satunya hal yang berarti di dunia ini. Pemulihan Amara adalah sebuah proses yang lambat dan berlapis. Fisiknya membaik dari hari ke hari. Setelah dipindahkan ke ruang perawatan VIP, ia mulai bisa makan makanan lunak, berjalan-jalan pendek di koridor dengan bantuan ibunya, dan warna pucat di wajahnya perlahan digantikan oleh rona yang lebih sehat. Setiap kemajuan kecil dirayakan oleh Winda dengan rasa syukur yang mendalam. Ia membanjiri putrinya dengan semua hal yang ia sukai. Buku-buku baru, sketsa dan cat air, serta sup jagung buatan rumah yang resepnya diwariskan dari neneknya. Namun, di balik pemulihan fisik itu, ada luka lain yang menganga, luka yang tak terlihat. Amara merasakan ada sebuah gajah raksasa di dalam ruangan setiap kali ia sendirian dengan ibunya. Ia berhenti menanyakan keberadaan Rangga setelah beberapa kali pertanyaannya dialihkan dengan lembut oleh Winda. Ia tahu ibunya menyembunyikan sesuatu. Ia bisa melihatnya dari sorot mata ibunya yang terkadang berubah menjadi keras seperti baja saat berpikir ia tidak melihat. Keheningan tentang Rangga terasa lebih berat dan lebih menakutkan daripada pertengkaran apapun. Ia merasakan ada badai yang tertahan di balik ketenangan ibunya. Seminggu setelah ia siuman, saat Amara sudah cukup kuat untuk duduk di sofa dekat jendela kamarnya sambil menatap taman rumah sakit, Winda tahu waktunya telah tiba. Ia tidak bisa lagi melindungi putrinya dari kebenaran. Penyembuhan sejati tidak bisa dibangun di atas fondasi rahasia. Ia membuatkan 2 cangkir teh kamomil,
lalu duduk di hadapan Amara. "Sayang, ada yang perlu kita bicarakan," mulai Winda. Suaranya tenang namun tegas. Amara meletakkan cangkirnya. Ia mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu. Ini tentang Mas Rangga, kan? Dia tidak pernah datang menjengukku, kan?" Tanyanya. Suaranya bergetar, menyiratkan ketakutan akan jawaban yang sebenarnya sudah ia duga. Winda meraih tangan putrinya, menggenggamnya erat. "Ibu akan menceritakan semuanya. Tapi ibu mau kamu janji, kamu akan mendengarkan sampai selesai. Dan kamu harus ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Kamu punya ibu." Dengan napas dalam-dalam, Winda mulai bercerita. Ia menceritakannya secara runtut, tanpa melodrama, membiarkan fakta-fakta dingin itu berbicara sendiri. Ia mulai dari firasat buruknya di Lembang, kepulangannya yang mendadak, dan bagaimana ia menemukan Amara di ruang ICU. Ia menjelaskan diagnosis dokter tentang dehidrasi dan malnutrisi parah yang disebabkan oleh pengabaian selama berhari-hari. Amara mendengarkan dengan mata terbelalak. Napasnya tertahan. Ia sudah tahu ia sakit parah, tapi mendengar detailnya dari sudut pandang ibunya membuat kengerian itu terasa baru dan nyata. Lalu, Winda sampai pada bagian yang paling sulit. "Ibu harus tahu kenapa suamimu tidak ada di sisimu. Jadi ibu memeriksa ponselmu." Ia menceritakan tentang puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan memohon pertolongan yang dikirim Amara. Setiap kata yang Winda ucapkan adalah gema dari keputusasaan yang Amara rasakan saat itu. Air mata mulai menggenang di mata Amara. Dia bilang dia ada perjalanan bisnis penting, Bu. Bisiknya, sebuah pembelaan terakhir yang terdengar lemah bahkan bagi dirinya sendiri. "Dia berbohong," kata Winda pelan. Disinilah ia harus menghancurkan sisa ilusi terakhir putrinya. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto, dan menunjukkan bukti yang sama yang telah ia tunjukkan pada Rangga di koridor. Foto Clarissa di kapal pesiar, dan pantulan wajah Rangga yang tersenyum di kacamata hitamnya. Amara menatap layar ponsel itu. Dunianya seolah berhenti berputar, lalu pecah berkeping-keping dalam keheningan yang memekakan. Itu bukan hanya foto perselingkuhan biasa. Itu adalah sebuah pemandangan dari realitas paralel yang brutal. Di satu sisi, ada dirinya, terbaring sekarat sendirian di lantai yang dingin. Di sisi lain, ada suaminya, pria yang ia cintai dengan segenap jiwa, tertawa di bawah matahari tropis bersama wanita lain. Koneksi antara dua gambar itu begitu mengerikan, begitu tak termaafkan. Ini bukan lagi sekadar soal hati yang dikhianati. Ini soal nyawa yang diabaikan. Ia akhirnya mengerti. Rangga tidak hanya berselingkuh. Ia telah memilih liburan mewah itu daripada nyawa istrinya. Ia dengan sadar membiarkannya menderita. Mungkin bahkan berharap ia mati, agar ia bisa bebas. Rasa sakit di hatinya begitu hebat, begitu tajam, hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Tapi di bawah rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh. Sebuah perasaan dingin yang aneh. Ia tidak merasakan dorongan untuk membela Rangga. Ia tidak merasakan kerinduan. Semua sisa cinta yang mungkin masih ada di sudut hatinya yang paling naif, menguap seketika, terbakar habis oleh kenyataan yang begitu keji. Air mata yang akhirnya jatuh bukanlah air mata kesedihan karena kehilangan seorang suami. Itu adalah air mata duka untuk dirinya sendiri, untuk tahun-tahun yang ia sia-siakan, untuk cinta tulusnya yang dilemparkan ke tempat sampah. Ia menangis dalam diam, bahunya bergetar hebat. Winda langsung memeluknya erat, membiarkan putrinya menumpahkan semua racun itu dari sistemnya. Setelah tangisnya mereda, yang tersisa di wajah Amara bukanlah kesedihan, melainkan sebuah kekosongan yang perlahan diisi oleh keteguhan. Ia melepaskan pelukan ibunya dan menatap lurus ke matanya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Bu?" tanyanya. Suaranya serak namun mantap. Winda menatap balik putrinya, melihat percikan api baja miliknya sendiri di mata Amara untuk pertama kalinya. "Kau akan mengambil kembali hidupmu, sayang. Kau akan memulai dari awal. Kau akan membuang sampah yang hampir membunuhmu itu." 2 hari kemudian, setelah Amara diizinkan pulang dari rumah sakit, Pak Indra datang ke rumah mereka.
Ia tidak datang sendiri. Ia membawa setumpuk dokumen yang telah ia siapkan dengan cermat. Mereka duduk di ruang keluarga yang tenang, ruangan yang sama di mana Winda pernah merasa putus asa saat pertama kali pulang dari Lembang. Kini, ruangan itu terasa berbeda. Terasa seperti markas komando. Pak Indra menjabarkan semuanya dengan jelas. Surat gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran yang membahayakan nyawa. Dokumen pemisahan harta Gonogini yang isinya memastikan Rangga tidak akan mendapatkan apapun, mengingat hampir semua aset berasal dari keluarga Winda. Surat pencabutan kuasa dari semua posisi di perusahaan. Dan terakhir, sebuah surat perintah penahanan aset pribadi Rangga yang tersisa, untuk menutupi biaya rumah sakit Amara yang sangat besar. Itu adalah sebuah penghancuran finansial yang total dan legal. Apakah kamu yakin dengan ini, Amara? Tanya Pak Indra dengan lembut, memastikan kliennya mengambil keputusan dengan kesadaran penuh. Amara menatap tumpukan kertas di atas meja. Setiap lembar adalah sebuah langkah menjauh dari masa lalunya yang beracun. Ia teringat hari-hari penuh kecemasan, pertengkaran-pertengkaran kecil yang menggerogoti kepercayaan dirinya, dan puncaknya, kesendiriannya di ambang maut. Lalu ia menatap ibunya, yang duduk di sampingnya dengan tatapan penuh dukungan. Ia tidak lagi merasa takut. Sangat yakin, Om Indra, jawabnya. Pak Indra menyodorkan sebuah pena. Amara mengambilnya. Tangannya tidak gemetar. Dengan sebuah tarikan napas panjang, ia mulai menandatangani. Satu persatu. Tanda tangannya tegas dan jelas. Setiap goresan tinta di atas kertas terasa seperti sebuah pembebasan. Ia sedang menulis ulang akhir dari ceritanya. Ia mencoret nama Rangga dari hidupnya, bukan dengan air mata, tetapi dengan kekuatan baru yang ia temukan di titik terendahnya. Saat tanda tangan terakhir dibubuhkan, sebuah kelegaan yang luar biasa menyelimuti dirinya. Beban yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat. Ia telah melakukannya. Ia telah menutup bab itu untuk selamanya. Winda tersenyum, sebuah senyum bangga yang tulus. Putrinya yang lembut telah menemukan bajanya. Perisai itu tidak lagi hanya melindunginya, tetapi juga telah memberinya pedang untuk bertarung sendiri. 1 tahun berlalu seperti sebuah musim yang berganti. Musim dingin kesedihan telah lewat, digantikan oleh musim semi kebangkitan yang hangat dan penuh warna. Jakarta masih sama sibuknya, gedung-gedung pencakar langit masih sama angkuhnya, tetapi bagi Winda dan Amara, dunia terasa seperti tempat yang baru. Mereka telah menjual rumah tempat Amara pernah tinggal bersama Rangga, menghapus jejak terakhir dari kenangan buruk itu. Sebagai gantinya, mereka membeli sebuah bangunan tua yang menawan di kawasan Kemang, merenovasinya dengan cermat, dan mewujudkan mimpi lama Amara. Lahirlah Galeri Anindita. Sebuah ruang yang terang dan lapang, di mana dinding-dinding putihnya menjadi kanvas bagi karya-karya seniman muda berbakat, dan tentu saja, lukisan-lukisan Amara sendiri. Amara telah menemukan kembali gairahnya. Kuasnya tidak lagi menorehkan goresan-goresan kelam yang penuh kecemasan. Lukisannya kini penuh dengan warna-warna yang berani, sapuan kuas yang ekspresif, dan tema-tema tentang ketahanan dan kelahiran kembali. Ia tidak lagi melukis bunga-bunga yang rapuh. Ia melukis hutan yang lebat setelah kebakaran, tunas-tunas baru yang muncul dari tanah yang hangus. Karyanya mendapat pujian dari para kritikus, dan galeri itu dengan cepat menjadi salah satu pusat seni yang paling disegani di kota. Winda, di sisi lain, menemukan kebahagiaan baru dalam peran barunya. Ia adalah manajer galeri yang cerdas dan efisien, menggunakan semua insting bisnisnya untuk mempromosikan karya putrinya dan seniman lain. Ia menikmati kesibukan itu, berinteraksi dengan para kolektor, mengatur pameran. Tetapi kebahagiaan terbesarnya adalah melihat Amara tertawa lagi. Tawa yang lepas dan tulus, yang tidak ia dengar selama bertahun-tahun saat putrinya masih terperangkap dalam pernikahan yang beracun. Suatu sore di akhir pekan, galeri sedang ramai pengunjung. Winda dan Amara mengambil jeda, duduk di sebuah sudut kafe kecil di dalam galeri, menikmati teh sore dan kue lapis. Mereka mengamati keriuhan di sekitar mereka dengan rasa puas. Ini adalah dunia yang mereka bangun bersama, dari puing-puing kehidupan lama mereka. Tiba-tiba,
Ponsel Amara yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sari. Sari, Ra, lihat ini. Karma itu nyata. Jangan bilang aku yang kasih tahu ya. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Di bawah pesan itu, terlampir sebuah tautan ke sebuah portal berita gosip lokal. Amara mengerutkan kening, lalu membuka tautan itu. Winda mencondongkan tubuhnya, ikut penasaran. Judul artikel itu cukup sensasional. Dulu sosialita, sekarang jadi OB. Mantan suami pelukis terkenal kepergok kerja jadi petugas kebersihan di mall. Di bawah judul, terpampang sebuah foto yang diambil secara candid, mungkin menggunakan kamera ponsel. Foto itu menunjukkan seorang pria berseragam biru petugas kebersihan sedang mendorong troli berisi peralatan pel dan ember di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai. Pria itu tampak kurus, rambutnya sedikit menipis, dan bahunya membungkuk karena lelah. Wajahnya kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Meski kualitas fotonya tidak terlalu bagus, tidak diragukan lagi siapa orang itu. Rangga Firmansyah. Amara menatap foto itu tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, bahkan tidak ada rasa puas. Ia hanya melihat sosok orang asing yang menyedihkan. Pria di foto itu tidak ada hubungannya lagi dengan pria yang pernah ia cintai, atau monster yang hampir membunuhnya. Ia hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah terkubur dalam-dalam. Ia mengunci layar ponselnya dan meletakkannya kembali di meja. Kasihan. Hanya itu komentar yang keluar dari mulutnya. Nadanya datar. Tehnya enak, Bu. Winda memperhatikan reaksi putrinya dengan saksama. Kelegaan yang luar biasa membanjiri hatinya. Amara benar-benar sudah sembuh. Lukanya sudah menjadi bekas, bukan lagi luka yang menganga. Lalu, Winda mengambil ponsel itu, membuka kembali tautan tersebut. Ia menatap foto Rangga lebih lama. Tidak seperti Amara, pikirannya tidak kosong. Sebaliknya, benaknya memutar sebuah film dengan sangat cepat. Ia teringat malam pertama di rumah sakit, bau disinfektan yang menusuk hidung. Ia teringat pemandangan putrinya yang terbaring tak berdaya, tubuhnya dililit oleh selang dan kabel. Ia teringat bunyi monoton monitor jantung yang menjadi lagu pengantar tidurnya selama berhari-hari. Ia teringat 95 panggilan tak terjawab di log ponselnya, sebuah bukti kepanikan seorang parasit yang kehilangan inangnya. Ia membandingkan semua kenangan buruk itu dengan gambar di hadapannya sekarang. Pria yang dulu begitu angkuh, yang hidup dari kemewahan, kini mendorong troli pel di tengah keramaian mall, tidak dikenali dan tidak dipedulikan oleh siapapun. Artikel itu juga menyebutkan bahwa Clarissa sudah lama meninggalkannya, kabur dengan seorang pengusaha tua dari luar negeri. Kontras antara penderitaan putrinya di ruang ICU dan kehinaan Rangga saat ini begitu tajam, begitu ironis, begitu setimpal. Sebuah perasaan yang aneh mulai menggelitik perutnya. Dan kemudian, itu terjadi. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Awalnya hanya sebuah kekahan yang tertahan, yang coba ia sembunyikan di balik telapak tangannya. Tetapi ingatan itu terus berputar, dan kontras itu menjadi semakin lucu dalam kebrutalannya. Kekahan itu tumbuh menjadi tawa yang lebih lepas. Amara menatap ibunya dengan heran. Ibu kenapa? Winda tidak bisa menjawab. Ia tertawa. Bukan tawa jahat atau penuh kebencian. Itu adalah tawa pembebasan. Tawa seorang prajurit yang melihat benteng musuhnya runtuh menjadi debu. Tawa yang melepaskan semua sisa ketegangan, kemarahan, dan ketakutan yang telah ia pendam selama lebih dari setahun. Ia menertawakan absurditas takdir, menertawakan karma yang datang dengan cara yang begitu visual dan tanpa kompromi. Ia tertawa hingga air mata mengalir di sudut matanya. Air mata yang kali ini bukan berasal dari kesedihan, melainkan dari kelegaan yang paling murni. Di tengah galeri yang ramai, di tengah dunia baru yang telah mereka bangun, tawa seorang ibu yang telah memenangkan perang untuk putrinya menggema, menjadi musik penutup yang paling sempurna untuk sebuah cerita tentang kehancuran dan kelahiran kembali. 2 tahun telah berlalu sejak tautan berita itu muncul di layar ponsel Amara. 2 tahun yang terasa seperti seumur hidup yang baru. Galeri Anindita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat.
Nama Amara Anindita kini dikenal luas di kancah seni kontemporer Indonesia, bukan sebagai putri dari Winda Prameswari atau mantan istri seseorang, melainkan sebagai seniman dengan suaranya sendiri yang kuat dan otentik. Luka-lukanya telah bermetamorfosis menjadi karya seni yang berbicara tentang ketahanan, dan publik meresponnya dengan luar biasa. Amara sendiri telah berubah. Kerapuhan yang dulu mendefinisikannya telah mengeras menjadi empati yang bijaksana. Ia masih lembut, tetapi kini kelembutannya dibalut oleh batasan yang sehat dan kesadaran diri yang tajam. Ia belajar untuk berkata, tidak. Belajar untuk memprioritaskan kedamaian batinnya di atas ekspektasi orang lain. Di sisinya, Winda menyaksikan transformasi itu dengan kebanggaan yang meluap. Perannya sebagai perisai perlahan beralih menjadi peran sebagai penasihat yang bijak. Ia tidak lagi perlu bertarung untuk putrinya, karena putrinya kini telah menjadi pejuangnya sendiri. Kehidupan mereka telah menemukan ritme yang damai dan memuaskan. Pagi hari diisi dengan diskusi tentang seniman baru, sore hari dengan aroma cat minyak dan kopi di galeri, dan malam hari dengan makan malam yang tenang di rumah, berbagi cerita dan tawa. Itu adalah sebuah surga kecil yang mereka bangun dengan susah payah. Dan di dalam surga kecil itu, sesosok figur baru mulai hadir secara perlahan. Namanya Dimas Raditya. Seorang arsitek muda yang sukses, yang pertama kali datang ke galeri sebagai klien yang ingin membeli beberapa lukisan untuk lobi firma arsitekturnya. Tidak seperti Rangga yang memancarkan pesona palsu dan ambisi yang meluap, Dimas memiliki aura ketenangan. Ia berbicara dengan nada yang terukur, matanya menyorotkan kecerdasan dan ketulusan. Hubungan mereka dimulai dari diskusi tentang seni dan ruang. Dimas tidak hanya melihat lukisan Amara sebagai dekorasi, tetapi ia memahami cerita dan emosi di balik setiap sapuan kuas. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan Amara menjelaskan filosofi karyanya, dan Amara, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa benar-benar dilihat. Pertemuan profesional itu perlahan berubah menjadi pertemuan personal. Secangkir kopi setelah galeri tutup. Makan siang di akhir pekan untuk membahas pameran arsitektur. Mereka menemukan banyak kesamaan, kecintaan pada keindahan yang jujur, ketidaksukaan pada kemewahan yang hampa, dan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah trauma bisa membentuk, tetapi tidak harus menghancurkan, seseorang. Winda mengamati perkembangan itu dengan kewaspadaan seekor elang. Ia menyelidiki latar belakang Dimas secara diam-diam melalui jaringannya, dan tidak menemukan satupun bendera merah. Pria itu membangun karirnya dari nol, memiliki reputasi yang bersih, dan yang terpenting, tatapannya pada Amara dipenuhi dengan kekaguman yang tulus, bukan kepemilikan. Perlahan, dinding pertahanan Winda pun mulai melunak. Ia melihat bagaimana mata putrinya kembali berbinar dengan cara yang berbeda, bukan binar naif seperti dulu, melainkan binar dari seseorang yang tahu nilainya dan siap untuk berbagi hidup dengan orang yang setara. Suatu sore yang cerah, saat Amara sedang mempersiapkan pameran tunggal terbesarnya, sebuah surat datang ke galeri. Surat itu tidak seperti surat bisnis biasa. Amplopnya berwarna coklat kusam, ditulis tangan dengan alamat galeri yang sedikit salah. Seorang staf memberikannya pada Amara. Amara membukanya tanpa curiga. Mengira itu adalah surat dari penggemar atau seniman yang ingin mengajukan karya. Namun, saat ia melihat tulisan tangan yang familiar di dalam surat itu, darahnya seolah mendingin. Tulisan tangan yang sama yang pernah menuliskan kata-kata cinta di kartu ulang tahunnya. Tulisan tangan Rangga. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah refleks trauma yang tidak bisa ia kendalikan. Tangannya sedikit gemetar saat ia membaca baris-baris kalimat yang canggung dan penuh penyesalan itu. Amara, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, atau apakah kau akan langsung membuangnya. Aku harap tidak. Aku menulis ini bukan untuk meminta apapun, hanya untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah kukatakan sejak lama. Aku minta maaf. Aku tahu kata itu tidak ada artinya lagi. Tidak ada kata di dunia ini yang bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan padamu. Aku hidup dalam penyesalan setiap hari. Hidupku hancur, dan aku pantas mendapatkannya. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku, karena aku tahu aku tidak layak dimaafkan. Aku hanya punya satu permohonan.
Aku ingin bertemu denganmu, sekali saja, untuk terakhir kalinya. Aku hanya ingin mengucapkan permintaan maafku secara langsung, menatap matamu, agar aku bisa melanjutkan hidupku dengan membawa sedikit kedamaian. Setelah itu, aku bersumpah akan menghilang dari hidupmu selamanya. Aku akan menunggu di kafe seberang galeri, hari Sabtu ini, jam 3 sore. Jika kau tidak datang, aku akan mengerti. Aku akan menganggap itu sebagai jawaban akhirmu. Rengga. Amara membaca surat itu 2 kali. Napasnya terasa sesak. Gema dari masa lalu yang ia kira sudah terkubur dalam, kini kembali berbisik di telinganya. Semua ketenangan yang telah ia bangun selama 2 tahun terakhir terasa sedikit goyah. Ia bukan lagi wanita yang sama, tetapi bayangan pria itu masih memiliki kekuatan untuk membangkitkan hantu-hantu lama. Malam itu, ia menunjukkan surat tersebut pada ibunya. Reaksi Winda sudah bisa ditebak. Wajahnya yang tenang seketika mengeras. Matanya menyala dengan amarah yang dingin. Bakar surat itu, desis Winda. Jangan beri dia kepuasan bahkan untuk sebuah jawaban. Dia hanya parasit yang mencoba mencari jalan kembali karena hidupnya sudah sulit. Pria seperti itu tidak pernah berubah. Amara. Dia hanya mengubah taktiknya. Dulu dia memakai pesona, sekarang dia memakai belas kasihan. Aku tahu, Bu, jawab Amara pelan. Matanya menatap kosong kenyala api di perapian buatan mereka. Bagian dari diriku ingin melakukan persis seperti yang ibu katakan. Mengabaikannya dan menganggapnya tidak pernah ada. Lalu lakukan itu, tegas Winda. Jangan biarkan dia mengusik kedamaianmu lagi. Amara terdiam sejenak. Menimbang-nimbang. Lalu ia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, Bu. Dulu, ibu yang menghadapinya untukku. Ibu yang mengusirnya. Ibu yang memblokir aksesnya. Ibu yang melindungiku. Aku selamanya berterima kasih untuk itu. Tapi sekarang, ini berbeda. Ia menoleh menatap ibunya, dan di matanya ada sebuah keteguhan yang belum pernah Winda lihat sebelumnya. Ini bukan tentang dia. Bu, ini tentang aku. Aku tidak mau hidup dengan terus-menerus menghindar dari bayangannya. Aku tidak mau ada bagian dari diriku yang masih merasa takut padanya. Aku harus menghadapi hantu ini sendiri, dengan caraku sendiri. Aku akan menemuinya. Winda hendak memprotes, tetapi ia melihat sorot mata putrinya dan mengurungkan niatnya. Ini bukan lagi Amara yang rapuh yang perlu diselamatkan. Ini adalah seorang wanita yang akan mengklaim kembali bab terakhir dari masa lalunya. Baiklah, kata Winda akhirnya. Nadanya melunak. Tapi ibu akan ada di galeri. Jika kau butuh apapun, satu panggilan saja, dan ibu akan datang. Amara tersenyum. Aku tahu, Bu. Tapi aku rasa, kali ini aku tidak akan membutuhkan itu. Ia melipat kembali surat itu. Bukan untuk disimpan, tetapi sebagai pengingat akan sebuah janji pada dirinya sendiri. Hari Sabtu, ia akan berjalan menuju kafe itu, bukan untuk memberikan kesempatan kedua, tetapi untuk menutup sebuah gerbang. Selamanya. Hari Sabtu datang dengan langit yang sedikit mendung, seolah alam pun merasakan ketegangan di udara. Amara memilih pakaiannya dengan saksama pagi itu. Bukan gaun bunga-bunga yang ceria, tetapi juga bukan setelan hitam yang suram. Ia memilih celana palazzo berwarna krem yang elegan dan blus sutra berwarna hijau zamrud. Ia ingin terlihat seperti dirinya yang sekarang, tenang, berkelas, dan memegang kendali penuh. Pukul 3:05, ia berjalan menyeberangi jalan kecil dari galerinya menuju kafe yang disebutkan dalam surat. Jantungnya berdebar, tetapi bukan karena takut atau rindu. Itu adalah debaran adrenalin. Debaran seorang pejuang sebelum memasuki arena untuk pertarungan terakhirnya. Ia melihat Rangga dari balik kaca jendela kafe. Pria itu sudah duduk di sudut yang paling terpencil. Deskripsi di artikel berita gosip itu tidak berlebihan. Rangga tampak seperti pria yang kalah. Pakaiannya, meski bersih, tampak murah dan sedikit lusuh. Bahunya membungkuk, dan ia terus-menerus mengaduk cangkir kopinya yang mungkin sudah dingin. Matanya menatap kosong keluar jendela. Wajah yang dulu tampan dan penuh percaya diri itu kini dipenuhi guratan kelelahan dan kepahitan.
Amara menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu kafe. Bunyi lonceng kecil di atas pintu membuat Rangga tersentak dan mengangkat kepalanya. Saat matanya bertemu dengan mata Amara, ekspresi terkejut, lega, dan malu berbaur di wajahnya. Ia buru-buru berdiri, nyaris menyenggol mejanya. "Amara, kau datang," katanya. Suaranya serak. "Duduklah, Rangga," kata Amara. Nadanya datar dan tenang. Ia duduk di kursi di hadapannya tanpa menunggu dipersilakan. Ia tidak memesan apapun. Ia tidak berencana untuk tinggal lama. Ada keheningan yang canggung di antara mereka. Rangga menatapnya seolah sedang melihat hantu dari kehidupan yang lebih baik. Ia melihat betapa Amara telah berubah. Ada aura kepercayaan diri dan kedamaian di sekelilingnya yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia tampak lebih cantik, lebih bercahaya. Dan hal itu justru membuat penderitaan Rangga terasa semakin menusuk. "Terima kasih sudah mau datang," Rangga memulai, memecah keheningan. "Aku tahu ini pasti sangat sulit untukmu." Amara hanya menatapnya. "Menunggu. Aku ingin minta maaf," lanjutnya, kata-kata yang telah ia latih berulang kali keluar dengan terbata-bata. "Tidak ada satu hari pun aku tidak menyesali perbuatanku. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh kemewahan, oleh Clarissa. Dia meninggalkanku begitu saja setelah tahu aku tidak punya uang lagi. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, teman. Aku pantas mendapatkannya. Aku benar-benar pantas mendapatkan semua ini." Ia mencoba menampilkan ekspresi paling menyedihkan, berharap bisa memancing sisa empati yang mungkin masih ada di hati Amara. Ia menceritakan penderitaannya. Bagaimana ia harus bekerja serabutan, bagaimana orang-orang memandangnya dengan hina. Ceritanya berpusat pada dirinya sendiri, pada penderitaannya, pada penyesalannya. Amara mendengarkan semua itu tanpa menyela. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia seperti seorang terapis yang mendengarkan keluhan pasiennya. Setelah Rangga selesai, kehabisan kata-kata dan hanya bisa menatapnya dengan tatapan memohon, Amara akhirnya berbicara. "Sudah selesai?" tanyanya. Suaranya tetap tenang. Rangga mengangguk pelan. "Baik," kata Amara. "Aku sudah mendengarkan permintaan maafmu. Aku juga sudah mendengarkan ceritamu. Tapi ada satu hal yang salah dari narasimu. Rangga, penderitaanmu saat ini bukanlah hukuman atas perselingkuhanmu. Itu adalah konsekuensi dari pilihanmu." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tatapannya tajam dan menusuk. "Kau tidak membuat sebuah kesalahan. Kau membuat sebuah pilihan sadar. Pilihan untuk mengabaikan puluhan panggilanku. Pilihan untuk mematikan ponselmu saat istrimu memohon pertolongan. Pilihan untuk memprioritaskan kesenangan sesaatmu di atas nyawa orang yang telah bersumpah akan kau lindungi. Kau tidak hanya meninggalkanku, Rangga. Kau membiarkanku mati." Setiap kata adalah sebuah vonis. Tidak ada amarah, hanya kebenaran yang dingin dan telanjang. Rangga tidak bisa membantah. "Jadi, jangan minta aku untuk merasa kasihan padamu karena hidupmu sekarang sulit," lanjut Amara. "Mengenai maaf, ya, aku memaafkanmu." Secercah harapan muncul di mata Rangga. "Benarkah, Amara?" "Ya," kata Amara. "Tapi aku memaafkanmu bukan untukmu. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri. Aku memaafkanmu agar aku bisa sepenuhnya bebas dari kebencian dan rasa sakit yang pernah kau sebabkan. Maafku adalah caraku untuk melepaskan sisa-sisa energimu dari hidupku. Maafku adalah sebuah gerbang yang sedang kututup." Ia bangkit berdiri. "Aku datang hari ini bukan untuk membuka kembali pintu lama, tapi untuk memastikan pintu itu terkunci dengan rapat. Aku punya kehidupan yang baru sekarang. Kehidupan yang bahagia, yang kubangun sendiri. Dan di dalam kehidupan itu, tidak ada ruang sedikit pun untukmu." Ia meletakkan selembar uang Rp50.000 di atas meja. "Untuk kopimu," katanya. Sebuah gestur terakhir yang menunjukkan siapa yang kini memegang kuasa. "Selamat tinggal, Rangga. Semoga kau menemukan kedamaianmu sendiri." Tanpa menoleh ke belakang, Amara berjalan keluar dari kafe,
meninggalkan Rangga yang termangu sendirian di mejanya, dengan permintaan maafnya yang hampa dan secangkir kopi yang telah mendingin. Saat ia melangkah keluar, rintik gerimis mulai turun, seolah membersihkan udara. Di seberang jalan, ia melihat Dimas berdiri di depan galeri, memegang sebuah payung. Pria itu tidak bertanya, hanya tersenyum lembut padanya. Amara tersenyum balas, senyum yang tulus dan lega. Ia berjalan menyeberang, masuk ke bawah naungan payung yang Dimas ulurkan untuknya. Bersama-sama, mereka berjalan masuk ke dalam galeri yang hangat dan terang, meninggalkan bayangan masa lalu yang basah kuyup di bawah rintik hujan. Gerbang itu telah resmi ditutup, dan di hadapannya, terbentang sebuah jalan baru yang cerah.